Part 67 Bintang Purba. Dengan suara serak, cerita silat Donghua pun kembali dilanjut. Saat keduanya berdiri, susunan sihir berbentuk persegi di bagian kedua saluran kultivasi langsung memancarkan dua tanda biru, yang terbang ke Ye Sen dan Long Li. Ye Sen dan Long Li menyelesaikan level kedua metode pengendalian api pada saat yang sama. Bahkan Ye Sen dan Long Li sendiri tidak mengharapkan situasi seperti itu. Ye Sen baik-baik saja, karena dia tahu bahwa Long Li adalah keajaiban nomor satu dari generasi muda kerajaan ilahi Gunung Wanmu, dan dia tidak terkejut bahwa dia dapat menyelesaikan kultivasi dengan begitu cepat. Namun, Long Li kembali terkejut oleh Ye Sen. Sepertinya rekan Taois Ye Sen lebih kuat dari yang kukira. Long Li tersenyum pada Ye Sen. Melihat gadis kecil ini yang hanya setinggi bahunya dan lebih muda darinya memujinya, Ye Sen tersenyum dan berkata, rekan Taois Long Li juga sangat kuat. Dua orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, satu adalah seorang gadis sombong yang namanya sudah bergema di seluruh kerajaan ilahi Gunung Wanmu, dan yang lainnya adalah seorang pemuda yang baru saja tiba di kerajaan ilahi. Dua orang yang awalnya hampir tidak memiliki persinggungan itu bertemu satu sama lain saat ini karena ujian ekstrim dari api es ekstrim biru. Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang kalah dalam kompetisi. Long Li melihat ekspresi santai Ye Sen, dan matanya yang indah bergerak. Ketika prajurit pria biasa berbicara dengannya, mereka sama sekali tidak begitu tenang. Mereka terbius oleh penampilannya yang memukau atau kagum dengan kekuatannya. Ye Sen adalah orang pertama yang dapat berbicara kepadanya seperti ini dengan kedudukan yang setara. Long Li melihat bahwa kekuatan batin pemuda ini tampaknya tidak kalah darinya. Selain itu, Ye Sen dapat mengaktifkan cincin Dewa Bintang di badannya, jadi Long Li juga ingin bersaing dengan Ye Sen. Daoyou Ye Sen, kita telah menyelesaikan level kedua dari metode pengendalian api di tempat kultivasi kedua. Selanjutnya, mari kita bersaing untuk melihat siapa yang dapat menyelesaikan level ketiga dari metode pengendalian api terlebih dahulu, bagaimana? Long Li sebenarnya mengusulkan ide untuk bersaing dengan Ye Sen. Jika banyak sekali prajurit dari Akademi Dewa Tertinggi mengetahui kejadian ini, saya khawatir banyak sekali prajurit yang akan ternganga. Mereka belum pernah mendengar Long Li diyakinkan oleh siapapun dan ingin bersaing dengan siapapun. Jika para penguasa pengadilan ilahi tertinggi yang kuat mengetahui situasi ini, saya khawatir para penguasa itu akan sangat memperhatikan Ye Sen. Bahkan ada kemungkinan besar Ye Sen akan diterima di pengadilan ilahi tertinggi untuk berkultivasi terlebih dahulu. Bagaimanapun, hanya ada beberapa orang di generasi muda seluruh kerajaan ilahi yang dapat bersaing dengan Long Li. Mari kita bersaing. Ye Sen sedikit tercengang ketika mendengar usulan Long Li untuk bersaing dalam kecepatan kultivasi tingkat ketiga. Ye Sen tidak menyangka bahwa gadis kecil pemarah legendaris ini akan mengusulkan untuk bersaing dengannya. Namun Ye Sen tidak menolak, baiklah, kalau begitu mari kita bersaing. Setelah keduanya saling memandang, mereka berjalan berdampingan menuju gua api tanpa dasar. Ketika keduanya saling memandang dan baru saja memulai, Yang Yun, yang telah menyelesaikan metode pengendalian api tingkat pertama di belakang mereka, bergegas menuju bagian kedua dari area kultivasi. Yang Yun masih berpikir untuk pergi ke tempat kedua untuk berlatih dan berusaha melampaui Ye Sen. Namun, Yang Yun tidak pernah menyangka bahwa ketika dia baru saja melangkah ke tempat kedua kultivasi, dia melihat Ye Sen dan Long Li saling tersenyum dan berjalan berdampingan. Ketika dia melihat senyum Long Li yang membuat dunia pucat, tersenyum pada Ye Sen. Ketika dia melihat Long Li dan Ye Sen berjalan berdampingan, hati Yang Yun seperti dipukul keras oleh palu godam, dan dia langsung sangat sedih. Seluruh Akademi Ilahi tertinggi tahu bahwa dia mencintai Long Li. Namun, dia belum pernah melihat Long Li tersenyum padanya seperti ini. Sekarang, Long Li tersenyum pada Ye Sen seperti ini, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dilihat Yang Yun sebelumnya. Apakah mereka berdua telah menyelesaikan metode pengendalian api tingkat kedua? Aku belum memulai tingkat kedua, dan mereka telah menyelesaikannya. Mereka akan berlatih metode pengendalian api tingkat ketiga bersama-sama. Yang Yun tidak bisa lagi menahan kecemburuannya terhadap Ye Sen. Dia mampu menahannya sebelumnya, tidak seperti Qin Feng yang menunjukkannya dengan sangat jelas. Namun sekarang, Yang Yun mendapat firasat buruk. Ia takut dewa sejati empat kesengsaraan ini, yang sama sekali tidak ia pedulikan, akan menjadi lawan terbesarnya dalam mengejar Long Li. Yang Yun bahkan memiliki pikiran jahat di dalam hatinya.
Jika ia benar-benar tidak dapat bersaing dengan Ye Sen, ia tidak peduli. Ia akan membunuh Ye Sen terlebih dahulu, sehingga ia akan memiliki satu pesaing yang lebih sedikit. Bagaimanapun, Long Li tersenyum pada Ye Sen, yang membuatnya merasa bahwa ancaman yang ditimbulkan Ye Sen kepadanya terlalu besar. Ketika Yang Yun memiliki pikiran jahat di dalam hatinya, Ye Sen dan Long Li, yang berjalan berdampingan menuju dasar gua api tanpa dasar, tampaknya telah merasakan sesuatu dan melihat ke belakang pada saat yang sama. Ketika ia melihat kebencian di mata Yang Yun yang tidak dapat ia tarik kembali tepat waktu, Ye Sen juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia tahu bahwa mungkin ia telah menyinggung Yang Yun lagi. Ye Sen tentu saja tidak memiliki pikiran tentang Long Li. Ia hanya memiliki Jiang Yao di dalam hatinya. Namun, tidak ada jaminan bahwa Yang Yun akan memikirkannya. Wanita cantik adalah malapetaka. Kurasa ini artinya, Ye Sen tersenyum dalam hatinya. Namun, dia tentu tidak akan mengatakan bahwa dia akan menjelaskannya kepada Yang Yun karena tatapan cemburu Yang Yun. Ye Sen, yang bebas dan santai, tidak peduli dengan perasaan Yang Yun. Long Li sepertinya telah melihat sesuatu. Dia dingin dan tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Dia masih sangat muda, baru berusia 16 tahun. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak pernah terlibat dalam masalah antara pria dan wanita. Hanya berpikir bahwa itu karena dia mengusulkan untuk bersaing dengan Ye Sen sehingga mereka berdua maju bersama, yang mungkin akan menimbulkan masalah bagi Ye Sen. Long Li juga berbisik kepada Ye Sen, rekan Taois Ye Sen, maafkan aku. Apakah kamu ingin aku? Melihat Long Li ingin mengatakan sesuatu, Ye Sen mengangkat tangannya dan menghentikan kata-katanya, ayo pergi, masih penting untuk berlatih. Ada total 22 level metode pengendalian api. Kita tidak punya banyak waktu untuk peduli dengan pikiran orang lain. Ya, Long Li mengangguk, dan terus melangkah maju bersama Ye Sen. Long Li sama sekali tidak peduli dengan hal-hal kecil ini. Jika bukan karena Ye Sen, dia bahkan tidak akan mengatakan apapun. Namun, Ye Sen tahu bahwa tidak peduli apakah itu Yang Yun atau Qin Feng, tidak ada gunanya menjelaskan lebih banyak kepada orang seperti itu. Hanya dengan benar-benar meningkatkan kekuatan mereka tidak akan takut pada orang yang suram seperti itu. Ye Sen tentu saja tidak akan membuang-buang waktu untuk ini. Melihat Long Li dan Ye Sen berbicara dengan suara rendah dan pergi berdampingan, kecemburuan Yang Yun semakin kuat. Setelah melihat Long Li dan Ye Sen pergi tanpa jejak, dia menggertakkan giginya dengan keras, matanya suram, dan aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Metode pengendalian api terluar adalah tempat formula tingkat pertama berada. Qin Feng baru saja menyelesaikan tingkat pertama metode pengendalian api dan baru saja berdiri ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa tirai cahaya muncul di kehampaan. Tirai cahaya ini secara langsung menunjukkan bahwa Ye Sen dan Long Li telah melewati tempat pelatihan kedua, menyelesaikan tingkat kedua metode pengendalian api, dan sedang menuju ke tingkat ketiga tempat pelatihan di bawah gua api tanpa dasar. Ketika melihat ini, kegembiraan Qin Feng karena menyelesaikan tingkat pertama metode pengendalian api langsung hancur. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin orang ini telah menyelesaikan kultivasi tingkat kedua. Kali ini, dia menyelesaikannya pada saat yang sama dengan junior sister Long Li. Mu Ling, Mu Xiao, dan yang lain juga membuka mulut lebar-lebar dan berseru, ya dewa, kali ini, rekan Daois Ye Sen menyusul rekan Daois Long Li. Apakah mereka akan pergi ke tempat kultivasi metode pengendalian api tingkat ketiga yang lebih jauh di bawah pada saat yang sama? Kita bahkan belum menyelesaikan tingkat pertama, dan mereka akan berlatih tingkat ketiga. Zhu Qianqian dan Zhu Qianqian menutup mulut mereka. Pertama kali mereka melihat Ye Sen menyelesaikan kultivasi di belakang Long Li, kedua wanita itu sudah terkejut. Dan kali ini, melihat Ye Sen dan Long Li turun bersama, kedua wanita itu bahkan lebih terkejut. Memimpin sekali tidak berarti apa-apa. Tetapi fakta bahwa dia menyelesaikan pelatihan dengan begitu cepat 2 kali berturut-turut membuat kedua gadis itu benar-benar tahu bahwa bocah dewa sejati 4 kesengsaraan ini mungkin benar-benar dapat bersaing dengan saudari mereka yang sangat berbakat, Long Li. Kedua gadis itu juga merasakan tekanan untuk pertama kalinya. Jika ini terus berlanjut, hasil kompetisi untuk api es biru mungkin tidak dapat diprediksi. Mari kita lihat ke bawah lagi. Akhirnya, Zhu Qianqian juga menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam hatinya, ada total 22 level kompetisi.
Aku benar-benar tidak tahu seperti apa hasil akhirnya. Tetapi tidak peduli apapun, saudari Long Li mungkin dapat mencapai akhir. Aku tidak tahu apakah bocah itu dapat mencapai akhir. Jika dia juga bisa sampai akhir, itu berarti pemahamannya pasti tidak lebih lemah dari saudari Long Li. Aku khawatir bocah ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai dewa sejati 4 kesengsaraan. Bukan tidak mungkin bocah ini akan menarik perhatian dari seluruh kerajaan dewa di masa depan. Zhu Qianqian berpikir dan melihat ke bawah. Yang lain memiliki ide yang sama. Sementara mereka berlatih sendiri, mereka juga memperhatikan latihan Ye Shen, Long Li, Yang Yun dan yang lainnya yang ada di depan. Ujian ekstrim dari Gua Api Tanpa Dasar sangat istimewa. Setelah seseorang menerobos di setiap tempat pelatihan, ada pengingat pikiran ilahi tirai cahaya. Aku tidak tahu apakah hal ekstrim spiritual api es biru ini merangsang orang lain atau menginspirasi orang lain, jadi itu mengingatkan semua orang tentang situasi ujian. Dan apa yang terjadi selanjutnya juga dapat digambarkan sebagai tak terbayangkan dan mengejutkan. Tidak terbayangkan bahwa di antara 10 Raja Dewa Besar di lapangan, kecuali Long Li, yang terus bergerak maju, menyelesaikan latihan metode pengendalian api berulang-ulang, dan bergerak menuju Gua Api Tanpa Dasar di bawah dengan bantuan pemahaman yang semakin mendalam tentang metode pengendalian api. 9 Raja Dewa lainnya benar-benar mandek pada akhirnya. Yang Yun, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar Raja Dewa dari 9 Akademi Dewa Besar, menerobos ke tempat pelatihan metode pengendalian api tingkat 17 dan tidak dapat bergerak maju. Dan Yang Yan hanya menerobos ke tempat pelatihan tingkat 15. Adapun Qin Feng, ia juga menerobos ke tempat pelatihan tingkat 15 seperti Yang Yan. Zhu Qianqian, Zhu Qingqing, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, Hong Yi dan yang lainnya bahkan berhenti bergerak maju sebelum lantai 13, benar-benar bingung oleh metode pengendalian api yang sangat sulit dipahami. Pada akhirnya, orang-orang ini menghabiskan 1 jam di tempat kultivasi masing-masing tanpa sepenuhnya memahami lapisan metode yang mereka hadapi, dan semuanya dikirim kembali ke tempat kultivasi pertama di atas. Terlebih lagi, formasi berbentuk persegi itu memancarkan pikiran ilahi, mengatakan bahwa mereka semua telah gagal dalam ujian kultivasi dan telah kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kultivasi. 9 dari 10 Raja Dewa Agung tersingkir sangat awal, yang memang tak terbayangkan. Dan terkejut tak dapat dijelaskan berarti ada orang lain yang, seperti Long Li, juga terus bergerak maju. Orang ini adalah Ye Shen. 9 Raja Dewa yang tersingkir, melalui api ilahi ekstrim biru yang sangat spiritual, memancarkan pikiran ilahi, bahkan jika mereka tidak melihat kultivasi Ye Shen dan Long Li, mereka tahu kemajuan kultivasi mereka. 9 Raja Dewa terkejut saat mengetahui bahwa Ye Shen tidak lebih lemah dari Long Li. Keduanya terus bersaing dan seimbang. Di tingkat ketiga tempat pelatihan, Ye Shen berada di depan Long Li. Di tingkat keempat tempat pelatihan, Long Li melampaui Ye Shen lagi. Sampai mereka berdua berlatih ke tingkat ke-20, mereka benar-benar imbang. Dan kemudian, hanya ada 2 tingkat terakhir dari 22 tingkat metode pengendalian api. Siapakah di antara kedua orang ini yang benar-benar dapat bertahan sampai akhir? 9 Raja Dewa yang tersingkir di lapangan tidak dapat meramalkan sama sekali, dan tidak berani meramalkan. Kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kultivasi, 9 Raja Dewa Agung yang telah tersingkir dari ujian surga ekstrim semuanya duduk bersila di sini. Pada saat ini, 9 Raja Dewa Agung menatap susunan sihir berbentuk badan persegi yang memiliki pikiran ilahi yang keluar dari waktu ke waktu, dan pikiran mereka berbeda. Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi, 4 Raja Dewa yang relatif dekat dengan Ye Shen, sedikit kecewa karena tersingkir saat ini, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Awalnya, kekuatan mereka tidak termasuk yang terkuat di antara 10 Raja Dewa Agung. Kali ini mereka datang ke Tanah Purba Jiu yang lebih untuk memperluas wawasan mereka dan bertemu Long Li. Mereka sudah cukup puas untuk dapat berpartisipasi dalam ujian surga ekstrim dengan Long Li. Mereka berharap bahwa mereka tidak akan berhasil sampai akhir. Pada saat ini, keempat orang itu sangat terkejut dengan keajaiban yang diciptakan oleh Ye Shen, yang baru saja mereka temui. Dewa sejati 4 kesengsaraan, seorang pejuang dari alam yang lebih rendah, dapat bertarung dengan keajaiban pertama dari generasi muda kerajaan dewa, dan Dewi pertama Akademi Dewa tertinggi, Long Li, sampai akhir. Bahkan orang-orang seperti Yang Yun, Yang Yan,
dan Qin Feng telah tersingkir, tetapi dia masih terus maju. Dan tampaknya dia setara dengan Long Li. Bagaimana ini tidak mengejutkan keempat orang itu? Daoyou Yesen, luar biasa. Muling berbicara kepada Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi, mengungkapkan perasaannya. Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi juga mengangguk. Setelah petualangan di Tanah Purba 9 Matahari ini, aku harus mengundang Daoyou Yesen untuk mengunjungi 2 istana utama kita di Nanjun. Aku yakin para tetua keluarga sangat senang melihat seorang jenius seperti itu. Aku tidak menyangka bahwa kita akan mendapatkan panen yang begitu baik ketika kita datang ke Tanah Purba 9 Matahari kali ini, dan mendapatkan teman Daoyou yang begitu kuat. Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi sedikit bersemangat. Pada saat ini, wajah Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng benar-benar jelek. Di satu sisi, mereka tidak menyangka bahwa metode pengendalian api ini begitu sulit dipahami sehingga bahkan mereka pun tersingkir. Yang tidak mereka duga adalah bahwa ada orang lain yang lebih kuat dari mereka dan masih bertahan. Ini membuat Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng merasa bahwa mereka ditampar dengan keras di wajah. Mereka semua adalah tokoh berpengaruh di Akademi Dewa tertinggi, tetapi mereka ditampar di wajah oleh Dewa Sejati 4 kesengsaraan kecil di Tanah Purba 9 Matahari. Tentu saja, mereka merasa sangat malu. Yang membuat Yang Yan dan Qin Feng semakin kesal adalah bahwa melalui beberapa informasi yang diungkapkan oleh Yang Yun, Dewa Sejati 4 kesengsaraan ini tampaknya sangat dihargai oleh Long Li. Berpikir tentang waktu sebelum ujian surga ekstrim dimulai, ketika Dewa Sejati 4 kesengsaraan Yesen bertemu Long Li memandang Yesen dengan cara yang istimewa. Yang Yan dan Qin Feng hanya merasa cemburu. Biarkan anak ini merasa bangga untuk sementara waktu. Meskipun dia memang sangat cerdas, dia hanyalah Dewa Sejati 4 kesengsaraan. Sebuah pohon yang menonjol di hutan akan hancur oleh angin. Aku akan memberitahu dia konsekuensi jika tidak menahan diri. Niat membunuh Qin Feng terhadap Yesen sama sekali tidak terkendali. Dan mata Yang Yan juga bersinar dengan cahaya dingin, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Adapun Yang Yun, setelah merilis berita tidak biasa Long Li tentang Yesen, dia mensibir dan melihat ke gua api tanpa dasar di bawah. Yesen, aku khawatir kali ini, tanpa bantuanku, kamu akan mati dengan sangat buruk. Qin Feng dan Yang Yan bukanlah orang-orang yang api kecemburuannya begitu mudah dihilangkan. Di antara 9 Raja Dewa yang tereliminasi, yang paling peduli tentang siapa yang akan mendapatkan api es ekstrim biru adalah Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing. Keduanya sekarang berpikir dengan cara yang sangat bertentangan. Di satu sisi, mereka juga terkesan dengan penampilan Yesen yang kuat. Memikirkan ekspresi acuh tak acuh Yesen, kedua gadis itu sekarang tahu bahwa pemuda ini benar-benar menakjubkan. Gadis mana yang tidak memuja pahlawan? Terutama untuk seorang jenius muda seperti Yesen, seorang jenius sejati yang dapat bersaing dengan Long Li. Kedua gadis itu belum pernah bertemu dengannya di wilayah utara Kerajaan Dewa, atau di pengadilan ilahi Taiking dari 9 pengadilan ilahi tempat mereka berlatih. Ini bahkan membuat mereka berdua merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Yesen. Namun di sisi lain, mereka tidak akan melupakan Long Li, yang sangat mereka sayangi. Api es biru, api ajaib dari surga ekstrim ini, kedua gadis itu tahu betapa Long Li ingin mendapatkannya. Awalnya, kedua gadis itu mengira bahwa api es biru ini sudah ada di kantong Long Li, tetapi mereka tidak menyangka bahwa orang lain juga ikut serta dalam persaingan untuk mendapatkan api es biru ini. Kedua gadis itu tidak menyangka bahwa akan benar-benar ada seorang anak laki-laki ajaib yang benar-benar dapat bersaing dengan Long Li. Mereka tidak tahu apakah mereka berharap bahwa anak laki-laki ajaib ini akan terus menciptakan keajaiban, atau berharap bahwa adik mereka Long Li dapat memperoleh api es biru sesuai keinginannya. Saya berharap bahwa adik Long Li akan memperoleh api es biru. Yesen itu, sungguh menakjubkan, dia telah membuktikan kemampuannya. Jika ada kesempatan, kami akan mengundangnya ke Beijun, ke Lembah dan Xia. Memikirkan hal tersebut, kedua pipi gadis itu bahkan memerah. Tepat ketika 9 Raja Dewa yang tereliminasi itu memikirkan pikiran mereka sendiri, susunan sihir berbentuk persegi di depan mereka tiba-tiba mengirimkan sebuah pikiran ilahi, yang ditransmisikan ke 9 orang di lapangan.
Pikiran ilahi ini berkata kepada 9 orang itu bahwa 2 orang terakhir yang tersisa telah melewati tempat pelatihan ke-21 pada saat yang sama dan menyelesaikan metode pengendalian api tingkat ke-21. Keduanya menuju ke tempat pelatihan tingkat ke-22 di dasar gua api tanpa dasar. Ketika mereka mendengar berita itu, Zhu Qianqian, Zhu Qingqing, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semuanya berdiri dengan Swiss. Tentu saja, mereka tahu bahwa 2 orang terakhir yang tersisa adalah Ye Zhen dan Long Li. Mereka tidak menyangka bahwa bahkan pada akhirnya, Ye Zhen dan Long Li masih menggigit dengan erat dan masih turun tanpa urutan tertentu. Surga, metode pengendalian api tingkat ke-21 juga telah dikultivasikan. Ye Zhen dan Long Li pergi ke tingkat ke-22 untuk berkultivasi. Tingkat ke-22 adalah tingkat terakhir dari metode pengendalian api. Bukankah ini berarti mereka berdua akan mencapai level terakhir? Aku khawatir, api es biru, yang legendaris dari benda surga ekstrim ada di sana. Siapapun yang dapat mengolah level terakhir ini dengan sukses akan mendapatkan api es biru. Zhu Qianqian, Zhu Qingqing, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semuanya benar-benar gugup. Mereka tidak tahu siapa yang akan berhasil antara Long Li dan Ye Zhen pada akhirnya. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih bingung. Jika level terakhir diselesaikan oleh 2 orang pada saat yang sama, siapa yang akan memiliki api es biru? Saat ini, di antara 9 dewa besar, Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng adalah orang-orang yang tidak peduli siapa yang mendapatkan api es biru. Bagi mereka, tidak masalah siapa yang mendapatkannya. Dalam hati mereka, mereka sudah ingin membunuh Ye Zhen. Bahkan jika Ye Zhen mendapatkan benda surga ekstrim, mereka bertiga berasal dari kekuatan para master besar alam dewa, dan mereka tahu bahwa benda seperti itu sulit digunakan pada level Ye Zhen saat ini. Itu sama sekali tidak memengaruhi pembunuhan mereka terhadap Ye Zhen. Jika mereka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang mereka pertimbangkan tentang api es biru adalah jika benda ini benar-benar diperoleh oleh Ye Zhen, mereka dapat melihat apakah mereka dapat menaklukkannya setelah membunuh Ye Zhen. Meskipun dikatakan bahwa benda surga ekstrim yang sebenarnya sangat spiritual, setelah ditaklukkan, tidak akan ada master kedua, bahkan jika masternya meninggal, benda surga ekstrim ini juga akan binasa. Namun, jika ranah Ye Zhen terlalu rendah dan ia gagal menaklukkan api es biru, maka itu dapat digunakan sebagai gaun pengantin bagi mereka. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka bertiga terkejut. Mereka bertiga tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak meragukan kemungkinan Ye Zhen bisa mendapatkan api es ekstrim biru dengan bersaing dengan Long Li. Ketika 9 Raja Dewa yang tereliminasi mendengar bahwa Ye Zhen dan Long Li telah mencapai langkah terakhir dari ujian surga ekstrim pada saat yang sama, dan menyelesaikan metode pengendalian api tingkat ke-21 dan naik ke tingkat ke-22, mereka memiliki pemikiran yang berbeda. Melihat tanah puluhan ribu kaki di bawah gua api tanpa dasar, dapat dilihat bahwa Ye Zhen dan Long Li berdiri dalam api ungu. Pada saat ini, kekuatan pembunuh api ungu yang mengerikan di tanah tempat keduanya berada begitu kuat sehingga sangat mudah untuk membunuh dewa abadi. Jika keduanya tidak mempraktikkan metode pengendalian api yang secara khusus menahan kekuatan pembunuh api, bahkan Long Li tidak akan pernah bisa mencapai tempat ini. Setelah berdiri, mereka berdua mendapat tanda biru ke-21, yang berarti mereka berdua telah melewati tahap ke-21 dari metode pengendalian api. Setelah itu, Long Li dan Ye Zhen saling memandang lagi. Melalui latihan dan kompetisi terus-menerus di masa lalu, keduanya sudah sangat akrab satu sama lain. Keduanya terkejut dengan pemahaman yang kuat dari yang lain. Terutama Long Li, yang ekspresi dinginnya telah mencair seperti kepingan salju. Dia menatap Ye Zhen, menarik napas dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Daoyou Ye Zhen, hanya ada satu tingkat terakhir dari metode pengendalian api yang tersisa untuk dilatih. Sejujurnya, saya bingung sekarang. Anda benar-benar mengejutkan saya. Jika Anda telah berlatih di kerajaan dewa sejak awal, saya khawatir pencapaian Anda akan lebih baik dari saya sekarang." Dalam kompetisi yang terus-menerus, Long Li juga tahu bahwa Ye Zhen berasal dari alam yang lebih rendah. Mendengar perkataan Long Li, Ye Zhen pun tersenyum. Rekan Taois Long Li baru berusia 16 tahun, 2 tahun lebih muda dariku. Bahkan jika aku berlatih di kerajaan dewa, sangat sulit untuk mencapai kekuatan tempurmu.
Rekan Taois Long Li terlalu merendahkan diri. Level terakhir dari metode pengendalian api, aku yakin di alam itu, sangat mungkin kau bisa melihat api es ekstrim biru. Aku juga ingin melihat seperti apa, api es ekstrim biru itu. Adapun siapa di antara kita yang akan mendapatkan api es ekstrim biru, itu tergantung pada kesempatan kita masing-masing. Mendengar perkataan Ye Sen, Long Li mengangguk. Setelah keduanya saling memandang, mereka berdua menaikkan langkah dan berjalan lebih jauh ke bawah gua api tanpa dasar. Kali ini, keduanya berjalan di sepanjang gua api tanpa dasar secara diagonal ke bawah untuk minum 2 cangkir teh, dan akhirnya bahkan menyeberangi jembatan api yang menyala sebelum mereka benar-benar mencapai tempat kultivasi untuk level ke-22 metode pengendalian api. Ketika mereka tiba di tempat ini, Ye Sen dan Long Li sama-sama terkejut. Keduanya melihat bahwa tempat yang akhirnya mereka datangi saat ini bukan lagi lorong tak berujung yang memanjang ke bawah. Mereka benar-benar tiba di sebuah panggung besar. Di dasar gua api tanpa dasar ini, sebenarnya ada sebuah panggung yang sangat besar. Yang lebih ajaib lagi adalah ada 12 batu api besar yang menyala di panggung ini, dan di tengah panggung, dikelilingi oleh 12 batu api besar, ada kolam api kecil. Di kekosongan di atas kolam api, ada gumpalan api biru kristal cemerlang sepanjang 3 kaki yang terbakar perlahan. Api es biru. Begitu mereka melihat gumpalan api ini, Ye Sen dan Long Li tahu bahwa ini adalah hal paling berharga yang tersembunyi di gua api tanpa dasar ini. Pada saat ini, bahkan jika mereka berdiri di luar 12 batu dewa api yang menyala-nyala dan melihat melalui batu dewa ke api es ekstrim biru yang mengambang di kolam api di dalamnya, Ye Sen dan Long Li tahu betapa ajaib dan kuatnya api es ekstrim biru ini. Karena mereka belum menyelesaikan metode pengendalian api tingkat 22, mereka tidak dapat benar-benar mendekati api es ekstrim biru. Keduanya dapat merasakan dingin yang menggigit datang dari tempat mereka berdiri. Bahkan 12 batu dewa api yang besar dan kolam api yang sangat mengerikan, yang memancarkan panas yang sangat panas yang Ye Sen dan Long Li tidak tahan setelah berlatih pengendalian api tingkat 21, tidak dapat menghentikan dingin yang menggigit ini. Batu dewa api yang sangat panas dan kolam api itu kebetulan adalah tempat lahirnya api es ekstrim biru yang sangat dingin, yang sangat ajaib. Ketika Ye Sen dan Long Li sedang melihat api es ekstrim biru, api es ekstrim biru itu tampaknya memiliki roh, mengambang perlahan, seolah-olah melihat mereka berdua. Pada saat ini, 12 batu dewa api besar di depan Ye Sen dan Long Li tiba-tiba memancarkan cahaya ajaib. Dalam cahaya itu, satu persatu karakter muncul di 12 batu dewa api besar itu. Karakter-karakter ini mencatat metode kultivasi level ke-22 dari metode pengendalian api. Itu juga level terakhir dari metode pengendalian api yang harus dikultivasikan untuk mendapatkan benda ekstrim api es biru. Rekan Taois Ye Sen, ini adalah kompetisi terakhir. Mari kita lihat siapa yang dapat menyelesaikan kultivasi level terakhir metode pengendalian api ini terlebih dahulu. Setelah Long Li dan Ye Sen membaca karakter pada 12 batu dewa api, Long Li tersenyum dan berkata kepada Ye Sen. Ye Sen juga tersenyum, semakin jauh aku menjelajah ke ujian tertinggi ini, semakin aku merasakan keajaiban dari benda tertinggi. Ada desas-desus bahwa benda tertinggi yang berhasil lahir sangat spiritual dan dapat membangun ujian tertinggi untuk memilih pemilik yang akan memilikinya. Sebelumnya, aku pikir itu adalah legenda, tetapi aku tidak menyangka itu benar. Sekarang aku sangat penasaran mengapa benda tertinggi ini muncul di tanah dewa surgawi. Dan aku bahkan lebih penasaran lagi dengan api es ekstrim biru ini. Hanya dengan mendapatkan api es ekstrim biru, misteri ini dapat terpecahkan. Rekan Taois Long Li, aku tidak akan menahan diri untuk bersaing. Mendengar perkataan Ye Sen, Long Li pun tersenyum lembut. Ye Sen, benda tertinggi, api es ekstrim biru ini, aku juga menginginkannya, dan aku tidak akan menahan diri. Namun, jika aku mendapatkannya dan mengetahui rahasia di dalamnya, aku akan memberitahumu. Mereka berdua tertawa dan berbincang sebentar, dan juga meredakan ketegangan dari kultivasi tingkat terakhir yang akan dilakukan. Meskipun mereka berdua adalah orang-orang yang kuat dan luar biasa, mustahil untuk mengatakan bahwa mereka tidak gugup saat menghadapi tingkat terakhir dari ujian tertinggi. Namun, setelah candaan itu, mereka berdua langsung tenang. Hampir pada saat yang bersamaan, mereka duduk di luar 12 batu api. Ledakan, ledakan. Ketika keduanya mulai berlatih,
nyala api yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang dari seluruh platform, dan akhirnya berubah menjadi dua bayangan api besar, perlahan berputar di luar kedua orang itu. Nyala api dan bayangan ini disebabkan oleh penyelesaian dua orang itu dari metode pengendalian api lantai 21 sebelumnya dan pemahaman yang kuat tentang pengendalian api, yang menyebabkan nyala api yang tidak normal di platform ini. Ketika keduanya mulai berlatih metode pengendalian api lantai 22, nyala api dan bayangan di luar kedua orang itu juga mulai berubah dengan cepat. Suatu saat berubah menjadi gunung api besar yang menyala dengan ganas dan membumbung ke langit. Saat berikutnya berubah menjadi lautan api yang mendidih. Dari waktu ke waktu, binatang roh api muncul dari nyala api dan bayangan, berubah dan meraung dalam nyala api dan bayangan. Setelah sekitar secangkir teh, ledakan. Dengan suara keras yang tiba-tiba, sinar api tiba-tiba terbang keluar dari salah satu dari 12 batu dewa api yang paling dekat dengan kedua orang itu, dan terbang langsung ke cahaya api di luar badan Long Li. Cahaya api di luar badan Long Li tiba-tiba menjadi sangat berbeda, dan ada karakter purba yang mengalir di atasnya. Ini jelas berarti bahwa Long Li telah berhasil mempraktikkan metode pengendalian api tingkat ke-22 yang tercatat pada 12 batu dewa api, termasuk formula sihir pada batu dewa api pertama. Tampaknya Long Li selangkah lebih maju. Pada saat ini, setelah sinar api terbang ke cahaya api di luar Long Li, suara besar itu tidak membangunkan Long Li dari latihannya. Long Li masih memejamkan mata dan terus berlatih. Ye Sen tidak terpengaruh oleh latihan Long Li terlebih dahulu, dan seluruh pikirannya masih terbenam dalam latihan. Kemudian, setengah cangkir teh berlalu. Namun, 3 suara keras duar-duar-duar datang satu demi satu. Kali ini, tidak hanya batu api yang mengeluarkan api dan terbang menuju Long Li, tetapi api lain terbang keluar. Hampir pada saat yang sama, 2 api terbang keluar dari 2 batu api lainnya. Ketiga api itu terbang ke arah Ye Sen pada saat yang sama. Ini jelas berarti bahwa Ye Sen telah memahami formula sihir pada 3 batu ajaib sekaligus. Ye Sen telah melampaui Long Li lagi. Kegelisahan itu berlanjut. Tidak lama kemudian, Long Li mengaktifkan 4 batu ajaib lagi dan melampaui Ye Sen lagi. Namun setelah beberapa cangkir teh, Ye Sen mengaktifkan 3 batu ajaib lagi dan melampaui Long Li lagi. Ye Sen dan Long Li masih bersaing ketat di level terakhir metode pengendalian api. Untungnya, keduanya benar-benar tenggelam dalam latihan dan tidak tahu kemajuan latihan satu sama lain. Kalau tidak, saya khawatir mereka akan saling memandang lagi. Terkadang Long Li unggul, terkadang Ye Sen unggul lagi. Setelah 1 jam, Ye Sen dan Long Li sama-sama mendapatkan api terbang dari 11 dari 12 batu dewa. Keduanya hanya selangkah lagi dari menyelesaikan kultivasi semua metode pengendalian api, metode pamungkas pada batu dewa terakhir. Dan metode pamungkas ini adalah tentang cara menggunakan metode pengendalian api untuk membentuk api khusus yang disebut Sutra Dewa Roh Emas untuk mengumpulkan api es ekstrim biru dan mencegah api es ekstrim biru melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Oleh karena itu, Ye Sen dan Long Li juga berlatih dengan sangat hati-hati dan menghabiskan waktu paling banyak. Keduanya tidak tahu bahwa ketika mereka berhasil mengolah ke-11 dari 12 batu api suci, dan bahkan metode pada batu api suci ke-12 akan berhasil diolah. Di kolam api yang dikelilingi oleh 12 batu api suci, gumpalan api es ekstrim biru juga berkibar lebih kencang. Pada saat yang sama, bahkan kolam api di bawah api es ekstrim biru, gumpalan air kolam api merah, mendidih dengan hebat. Ketika Ye Sen dan Long Li sepenuhnya menguasai langkah terakhir dari metode kultivasi Sutra Ilahi Roh Emas yang terekam pada batu api suci ke-12 pada waktu yang hampir bersamaan. 2 nyala api terbang keluar dari batu dewa api ke-12 pada saat yang sama, terbang ke cahaya api dan bayangan di luar Ye Sen dan Long Li. Ye Sen dan Long Li membuka mata mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, keduanya baru saja melihat bahwa 12 batu dewa api besar yang menyala di depan mereka dengan cepat pecah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan kemudian mereka melihat bahwa kolam api dengan api es ekstrim biru yang mengambang tiba-tiba memancarkan daya isap yang luar biasa, menghisap keduanya ke dalam kolam api. Kemudian, api es ekstrim biru di atas kolam api tiba-tiba terbelah menjadi 2, berubah menjadi 2 aliran yang mengambang dengan keras, dan kemudian bergabung menjadi 1 aliran, bersinar dengan cahaya yang lebih ajaib dari sebelumnya. Ye Sen dan Long Li, yang tersedot ke dalam kolam api, merasakan aroma api yang aneh, menyerang jiwa mereka.
Setelah mencium aroma api yang aneh ini, kesadaran Ye Sen dan Long Li dengan cepat menjadi mengantuk, dan perasaan panas dari lubuk hati mereka langsung menyerang hati mereka. Ketika Ye Sen dan Long Li tersedot ke dalam kolam api dan jiwa mereka diserbu oleh aroma api yang aneh, Xiao Jiu, yang tersembunyi di dalam liontin giok es dan salju di badan Ye Sen, merasakan perubahan di kolam api dan tiba-tiba terkejut. Api surgawi. Ternyata ada api surgawi yang tersembunyi di kolam api ini. Tidak heran tempat dewa surgawi ini dapat melahirkan sesuatu seperti api es biru. Api surgawi adalah hal yang paling menakjubkan antara surga dan bumi. Api ilahi yang paling kuat dihasilkan oleh api surgawi, yang terus-menerus memadukan esensi paling misterius antara surga dan bumi. Namun, setelah api ilahi dihasilkan, api surgawi itu sendiri juga akan menyatu dengan api ilahi. Sekarang, setelah api es biru, api surgawi, api es biru, muncul, api surgawi belum sepenuhnya menghilang, dan belum sepenuhnya bergabung ke dalam api es biru. Bukankah ini berarti bahwa api es biru bukanlah bentuk yang sepenuhnya dipelihara? Masih ada kemungkinan bahwa itu akan lebih jauh berubah dan meningkatkan kekuatannya. Jika kekuatan benda surgawi lebih ditingkatkan, itu mungkin menjadi benda dewa bintang yang sebenarnya. Pikiran Xiao Jiu berpacu, dan dia sangat terkejut. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut karena dia memikirkan efek dari api surgawi. Tempat di mana api surgawi melahirkan api ilahi memiliki pengaruh besar pada jiwa dan keinginan prajurit manusia. Ye Sen dan Long Li tersedot ke dalamnya bersama-sama. Aku takut. Memikirkan kemungkinan itu, wajah Xiao Jiu memerah. Xiao Jiu tidak punya waktu untuk mengingatkan Ye Sen dan Long Li. Pengaruh api surgawi, meskipun Xiao Jiu bukanlah seorang pejuang manusia, melainkan binatang buas, setelah berpikir sejenak, jiwanya sepenuhnya terpenjara dalam liontin giok es dan salju, dan dia tidak bisa lagi berpikir. Pada saat ini, api yang melonjak di seluruh kolam api seperti kepompong besar, membungkus Ye Sen dan Long Li di dalamnya lapis demi lapis. Meskipun jiwa Ye Sen kuat, dia tidak punya waktu untuk bereaksi di bawah pengaruh api surgawi, dan jiwanya benar-benar hilang dalam sekejap. Long Li lebih kuat dari jiwa Ye Sen, tetapi dia hanya bertahan 2 atau 3 napas lebih lama dari jiwa Ye Sen, tetapi bahkan jika dia bertahan, dampaknya pada jiwa Long Li sangat kuat. Dalam sekejap, Long Li tampak seperti Xiao Jiu, dan akhirnya tahu apa yang diwakili oleh aroma aneh ini. Long Li hanya punya waktu untuk melihat Ye Sen, wajahnya langsung memerah karena malu, dan seluruh orang itu tidak tahu apa-apa. Di puncak gua api tanpa dasar, ketika 9 Raja Dewa yang tereliminasi, Yang Yun dan 9 lainnya, mendengar berita dari susunan sihir berbentuk persegi bahwa Ye Sen dan Long Li secara bersamaan telah menyelesaikan level ke-22 metode pengendalian api dan memperoleh kualifikasi untuk memperoleh api es ekstrim biru. Mereka benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, Ye Sen akan benar-benar sama dengan Long Li, tanpa pemenang. Ke-9 orang itu bertanya-tanya, karena Ye Sen dan Long Li sama-sama memperoleh kualifikasi untuk memperoleh api es ekstrim biru, maka api es ini akan menjadi milik Ye Sen atau Long Li. Susunan sihir berbentuk persegi itu tidak menyampaikan kepada mereka berita tentang siapa yang akan memperoleh api es ekstrim biru berikutnya, tetapi tiba-tiba sebuah kekuatan aneh datang, memindahkan ke-9 orang itu langsung keluar dari lorong gua api tanpa dasar dan langsung keluar pohon purba Tongtian. Berdiri di tanah di luar pohon purba Tongtian lagi, ke-9 orang itu melihat ke atas ke puncak pohon purba Tongtian, dan melihat ke lubang pohon di puncak tempat lubang api tanpa dasar disembunyikan. Mereka semua menunggu Ye Sen dan Long Li keluar, menunggu hasil akhirnya. Namun, penantian ini berlangsung selama seharian penuh, dan ke-9 orang itu tidak melihat Ye Sen dan Long Li keluar. Hal ini membuat ke-9 orang itu sedikit cemas. Karena kalian telah menyelesaikan kultivasi semua 22 level metode pengendalian api, seharusnya segera mendapatkan api es ekstrim biru. Mengapa kakak Long Li dan Ye Sen belum keluar? Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing adalah yang paling cemas. Meskipun mereka tahu bahwa dengan kekuatan bertarung Long Li yang kuat, tidak akan terjadi apa-apa, tetapi mereka tidak dapat menahan rasa khawatir karena mereka tidak melihat mereka berdua muncul. Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi juga sedikit khawatir. Namun,
Mereka berempat menahan kekhawatiran ini di dalam hati mereka dan membuat lelucon untuk meredakan kekhawatiran mereka. Rekan Taois Ye Sen sangat beruntung bisa berlatih dengan Long Li dan tetap bersama untuk waktu yang lama. Di seluruh Akademi Ilahi tertinggi, tidak ada prajurit pria yang bisa tinggal bersama Long Li untuk waktu yang lama. Candaan keempat orang itu membuat wajah Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng terlihat sangat jelek. Ketika mereka memikirkan Ye Sen dan Long Li, dua pria dan wanita, yang akur bersama, dan Long Li sangat dekat dengan Ye Sen, mereka bertiga merasa sangat tidak nyaman. Aku khawatir itu karena junior sister Long Li bertarung dengan Ye Sen untuk Blue Extreme Ice Flame, yang tertunda beberapa saat. Mungkin Ye Sen ini berani bersaing dengan junior sister Long Li untuk itu, dan akhirnya dibunuh oleh junior sister Long Li. Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng memikirkan pikiran-pikiran dalam hati mereka. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu. Ketika mereka menunggu selama 3 hari penuh dan masih tidak menunggu Ye Sen dan Long Li keluar, Zhu Qianqian, Zhu Qingqing, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semua menatap lubang pohon di atas dengan sedikit khawatir, dan tidak bisa lagi bercanda. Wajah Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng terus berubah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Long Li dan Ye Sen di gua api tanpa dasar. Ye Sen hanya merasa bahwa dia bermimpi sangat erotis. Dalam mimpi itu, dia dan seorang gadis cantik yang tampak seperti peri dari kuil Guanghan dan seorang dewi dari istana Bingpo Telanjiang di lautan api, berpelukan erat, dan mereka berdua ingin saling menggesekkan badan mereka. Bisikan lembut gadis itu membuatnya lembut di sekujur badannya, kulit gadis itu yang halus seperti salju membuatnya semakin mabuk. Keduanya benar-benar tenggelam dalam pedesaan yang lembut dan tidak bisa melepaskan diri. Mereka terbalik untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Secara bertahap, pikiran Ye Sen mulai memiliki jejak kejelasan dalam kebingungan yang tak berujung. Ye Sen menatap kecantikan tanpa tulang di lengannya, menatap wajah cantik itu, dan dalam keadaan linglung, merasa bahwa gadis ini seperti Jiang Yao, dan seperti Long Li, yang baru saja ditemuinya. Namun, wanita cantik itu tampaknya memiliki pikiran yang lebih jernih daripada dia. Wajah cantiknya memerah. Lengannya yang seputih salju mencoba mendorongnya menjauh, tetapi mereka lemah dan tidak berdaya, seolah-olah dia enggan menerimanya. Keduanya menyatu lagi. Setelah sekian lama, pikiran Ye Sen menjadi lebih jernih. Dia perlahan mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia ingat latihan metode pengendalian api yang telah dia dan Long Li lakukan bersama. Dia ingat situasi ketika mereka berdua tersedot ke dalam kolam api. Dia juga ingat bahwa mereka berdua tampaknya dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dia adalah Long Li. Ye Sen terkejut dan menatap gadis telanjang di pelukannya. Pada saat ini, gadis itu menatapnya. Ada ekspresi malu dan jengkel yang rumit di wajah cantiknya. Ye Sen, kamu. Gadis itu baru saja selesai mengucapkan 3 kata ketika dia merasakan gelombang panas lainnya. Kesadaran Ye Sen, yang baru saja jernih, menjadi pusing lagi, dan hasrat yang tak ada habisnya melonjak melalui badannya. Keduanya berpelukan erat lagi dan terus bercinta. Kali ini, dalam keadaan setengah sadar dan setengah terjaga, Ye Sen dan Long Li tahu bahwa mereka sedang bersama. Perasaan ini sangat canggung. Namun, mereka berdua tidak dapat menahan pengaruh kuat dari api surgawi pada pikiran spiritual mereka. Mereka ingin berpisah tetapi tidak bisa, dan agak tenggelam dalam perasaan mabuk dari perpaduan ini. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ye Sen dan Long Li terkejut menemukan bahwa ada kekuatan misterius di seluruh kolam api, dan saat mereka berdua menyatu, kekuatan itu mengalir deras ke dalam badan mereka. Ketika kekuatan misterius ini mengalir ke dalam badan mereka, kekuatan itu mengalir ke badan Long Li untuk sementara waktu, dan kemudian ke badan Ye Sen. Pada akhirnya, bahkan alam Long Li dan Ye Sen menunjukkan tanda-tanda dampak ke atas dalam penyuntikan kekuatan misterius ini. Sayang sekali pikiran spiritual Xiao Jiu telah sepenuhnya terpenjara dalam liontin giok es dan salju milik Ye Sen. Jika tidak, Xiao Jiu pasti akan memberitahu Ye Sen dan Long Li bahwa ini adalah manifestasi dari kekuatan api surgawi. Api surgawi harus sepenuhnya diintegrasikan ke dalam badan kedua orang itu, sehingga setelah mengumpulkan api es ekstrim biru, mereka dapat terus mengolah api es ekstrim biru di dalam badan mereka. Bahkan di mata keberadaan di luar dewa tertinggi,
api surgawi adalah hal yang luar biasa, dan kegunaan magisnya tidak terbatas. Api surgawi ini yang dapat melahirkan hal-hal surgawi yang ekstrim dan bahkan hal-hal ilahi bintang yang melampaui hal-hal surgawi yang ekstrim, tempat kelahirannya tidak dapat diprediksi. Namun, setiap kali ia lahir, ia dapat membawa manfaat besar. Meskipun api surgawi terutama digunakan untuk mengolah api ilahi, bahkan sedikit kekuatan ilahi yang mengalir ke prajurit muda seperti Ye Sen dan Long Li pasti dapat memberi manfaat tak terbatas bagi mereka. Long Li sudah berada di ranah Raja Dewa atas. Langkah selanjutnya adalah memengaruhi Dewa Bumi tingkat rendah. Awalnya, Long Li harus mengumpulkan sejumlah energi sebelum memengaruhi Dewa Bumi tingkat rendah, tetapi setelah api surgawi diinfus ke dalam badannya, Long Li benar-benar melintasi penghalang antara Raja Dewa dan Dewa dalam sekejap, dan bahkan melangkah langsung ke alam Dewa Bumi tanpa menarik kesengsaraan ilahi Suantian. Long Li langsung menjadi Dewa Bumi tingkat rendah yang sebenarnya. Dan peningkatan alam Ye Sen bahkan lebih besar. Ye Sen awalnya berada di alam Dewa sejati 4 kesengsaraan, tetapi di bawah kekuatan ilahi api surgawi dan fluktuasi kekuatan ilahi dari Long Li, ia menerobos kesengsaraan surgawi ke-5, ke-6, dan ke-7 secara berurutan, dan menjadi Dewa sejati 7 kesengsaraan dalam sekejap. Meskipun Dewa sejati 7 kesengsaraan bukanlah apa-apa di mata banyak Raja Dewa dan bahkan penguasa Dewa. Namun, Ye Sen berhasil menembus penghalang kesengsaraan surgawi dengan sangat cepat dalam waktu yang singkat. Bahkan sebelum guntur kesengsaraan surgawi benar-benar turun, ia langsung dituntun oleh kekuatan ilahi yang sangat besar dari api surgawi dan fluktuasi kekuatan ilahi dari Long Li untuk menerobos penghalang kesengsaraan surgawi dan menjadi Dewa sejati 7 kesengsaraan. Jika bukan karena api surgawi dan fluktuasi kekuatan ilahi dari Long Li, yang dapat membantu Ye Sen menstabilkan wilayahnya dan tidak menaikkan wilayahnya terlalu banyak hingga menyebabkan fondasi yang tidak stabil, kemampuan yang sangat besar ini bahkan dapat membawa Ye Sen ke wilayah Raja Dewa. Namun, bahkan jika ia berhasil menembus wilayah Dewa sejati 7 kesengsaraan, perolehan Ye Sen akan sangat besar. Kekuatan ilahi Ye Sen telah meningkat puluhan kali lipat. Yang lebih berharga adalah bahwa Ye Sen sekarang terperangkap dalam keadaan di mana jiwanya tidak dapat dikendalikan, dan ia belum dapat mengolah kekuatan bintang dari Bab Taichu. Setelah dia pulih dan mengolah kekuatan bintang, kemungkinan besar dia dapat mengolah kekuatan bintang Bab Taichu dari keadaan sukses kecil ke keadaan sukses besar dalam satu gerakan. Tanda seru. Ini mungkin memungkinkan kekuatan Ye Sen meningkat berkali-kali lipat lagi. Bahkan jika dia tidak dapat benar-benar melawan Raja Dewa tingkat atas seperti Yang Yun, bahkan jika dia tidak bergantung pada cara eksternal seperti pakaian Dewa Biru Bintang, mengandalkan kekuatan tempur saja, Ye Sen mungkin sangat mudah untuk berurusan dengan Raja Dewa tingkat menengah biasa dan bahkan Raja Dewa tingkat atas biasa. Jika Anda memberitahu orang lain tentang ini, mereka mungkin tidak akan mempercayainya sama sekali. Dewa sejati 4 kesengsaraan dapat menerobos ke Dewa sejati 7 kesengsaraan dalam waktu singkat, dan dapat ditingkatkan dari kekuatan tempur melawan tingkat Raja Dewa tingkat bawah menjadi kekuatan tempur melawan tingkat Raja Dewa tingkat atas dalam waktu singkat. Namun, di bawah infus api surgawi, nyala api yang luar biasa yang dapat memelihara hal-hal surgawi yang ekstrim dan bahkan melampaui hal-hal surgawi yang ekstrim, di bawah pemeliharaan kekuatan ilahi Long Li, dan di bawah sarana Ye Sen benar-benar melakukan ini. Ketika api surgawi yang tersembunyi di kolam api dibagi menjadi 2 helai dan dituangkan ke titik-titik akupuntur Qi Hai di badan Ye Sen dan Long Li masing-masing, api es ekstrim biru-biru terang sepanjang 3 kaki yang terbakar perlahan di atas kolam api juga dibagi menjadi 2 helai, dan meledak ke badan Ye Sen dan Long Li. Ketika api es ekstrim biru ini meledak ke badan Ye Sen dan Long Li, metode pengendalian api yang sebelumnya dipraktikkan Ye Sen dan Long Li benar-benar bergerak secara sadar tanpa kendali. Tepat dengan terbangnya api es ekstrim biru, kekuatan ilahi dalam badan kedua orang itu langsung berubah menjadi untaian benang api emas, melilit api es ekstrim biru di sekitarnya, dan membawa api es ekstrim biru sepenuhnya ke titik akupuntur Qi Hai kedua orang itu. Benang api emas ini adalah benang Dewa Roh Emas yang dibudidayakan secara khusus dengan metode pengendalian api, yang digunakan untuk melilit api es biru. Melihat dunia laut Qi kedua orang itu, dapat dilihat bahwa dunia laut Qi kedua orang itu berbeda dari yang lainnya. Di Gua Laut Qi Ye Sen, selain kekuatan ilahi yang sangat besar yang melonjak, ada juga pagoda 7 lantai yang seperti jarum ajaib yang menstabilkan laut, berdiri di Laut Qi.
Pagoda 7 lantai ini adalah menara Dewa Bintang yang menyembunyikan. Saat ini, selain kekuatan ilahi dan menara Dewa Bintang, ada dua hal lagi di Gua Laut Qi Yesen. Salah satunya adalah api surgawi yang memasuki dunia Laut Qi Yesen. Api surgawi ini secara langsung membentuk kolam api kecil di dunia Laut Qi Yesen. Benda lainnya adalah api es biru yang memasuki dunia Laut Qi Yesen yang dibungkus oleh benang Dewa Roh Emas. Gumpalan api es biru ini akhirnya terbang ke kolam api yang dibentuk oleh api Tianhe, dan perlahan-lahan mengapung di kolam api. Dan dunia Laut Qi Longli juga sama sekali berbeda dari yang lain. Longli telah melangkah ke alam Dewa Bumi. Kekuatan ilahi dalam badannya tidak lagi hanya di Laut Qi, tetapi di ruang khusus yang dibuka oleh semua pori-pori dan titik akupuntur di badannya. Seluruh badan Longli penuh dengan kekuatan ilahi Suantian yang hanya dapat dimiliki oleh Dewa Bumi. Namun, Laut Qi Longli juga memiliki sesuatu yang benar-benar luar biasa. Benda ini adalah cincin ilahi yang memancarkan cahaya ajaib yang sama dengan menara Dewa Bintang Yesen. Cincin ilahi ini terlihat sangat kecil, tetapi tampaknya lebih besar dari kerajaan ilahi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada alam semesta berbintang di cincin ilahi tersebut. Cincin dewa ini adalah benda ajaib yang dimiliki Longli. Cincin Dewa Bintang. Awalnya, Longli mampu membuat menara Dewa Bintang Yesen bergetar, dan Yesen juga membuat cincin Dewa Bintang Longli bergetar. Jelas, kedua benda ini memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan. Karena getaran kedua benda inilah Longli dan Yesen saling memperhatikan, dan dapat menjelajah ke gua api tanpa dasar bersama-sama, dan apa yang terjadi kemudian. Pada saat ini, di sebelah menara Dewa Bintang milik Yesen ada api surgawi dan api es ekstrim biru. Di sebelah cincin Dewa Bintang milik Longli, ada juga api surgawi dan api es ekstrim biru. Meskipun api surgawi dan api es ekstrim biru tidak berani mendekati menara Dewa Bintang dan cincin Dewa Bintang milik keduanya, dan hanya melayang di sudut dunia Laut Qi, mereka jelas tidak semisterius kedua benda ini. Namun, jika salah satu dari api surgawi dan api es ekstrim biru dikeluarkan, banyak orang kuat di alam dewa akan cemburu. Meskipun Yesen dan Longli dapat merasakan semua ini terjadi, mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka hanya menerimanya dengan linglung. Tidak lama kemudian, keduanya benar-benar pulih dari rasa kantuk mereka dan terbangun sepenuhnya. Begitu terbangun, Longli terlalu malu untuk menatap Yesen. Rasa sakit dan malu yang dirasakannya untuk pertama kalinya membuatnya tidak dapat merasakan alam yang baru saja ditingkatkannya dan api es biru yang telah diserapnya. Longli melambaikan tangan gioknya dalam sekejap, dan pakaian yang berserakan terbang kembali ke badannya dengan kecepatan tinggi. Kemudian, Longli terbang menjauh dari kolam api dengan kecepatan tinggi seperti kelinci yang melarikan diri. Dia terbang tanpa jejak dalam sekejap. Yesen menatap Longli, yang melarikan diri seperti kelinci yang ketakutan, dengan tatapan rumit di matanya. Dia tidak memiliki cinta untuk Longli, tetapi dia memiliki perasaan saling menghargai untuk orang yang sama kuatnya, dan dia juga ragu bahwa Longli dapat memicu menara Dewa Bintang di badannya. Yesen tidak dapat membayangkan bahwa dia akan memiliki hal seperti itu dengan Longli. Meskipun Longli sangat cantik dan merupakan dewi impian bagi banyak prajurit, Yesen hanya ingin hal seperti itu terjadi pada Jiang Yao. Bagaimanapun, orang yang benar-benar disukai Yesen hanyalah Jiang Yao. Namun, sekarang setelah semuanya terjadi, Yesen tidak dapat mengubahnya jika dia mau. Meskipun banyak pejuang kuat di kerajaan dewa memiliki 3 istri dan 4 selir, Yesen hanya ingin bersama Jiang Yao dan tidak pernah memikirkan orang lain. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Yesen tidak memiliki keinginan untuk wanita pertamanya. Namun, dia adalah Longli, bukan Jiang Yao, yang membuat Yesen menghela nafas dalam-dalam. Yesen sama sekali tidak senang, bahkan kegembiraan karena menerobos alam dan mendapatkan api es biru pun tidak. Xiao Jiu, apa yang terjadi? Mengapa jiwaku benar-benar tidak terkendali? Apa yang ada di kolam api yang memengaruhi pikiran kita? Yesen mengerutkan kening, dan dengan sebuah pikiran, dia memanggil Xiao Jiu dari Liontin Giok Es. Pada saat ini, api Tianhe telah sepenuhnya memasuki badan Yesen dan Longli, dan kurungan Xiao Jiu sepenuhnya terangkat. Setelah Xiao Jiu terbang keluar dari Liontin Giok Es, dia berkata kepada Yesen dengan sedikit malu, "Yesen, benda itu disebut api surgawi."
Api surgawi, ini sangat ajaib dan merupakan alasan mendasar lahirnya api es biru, yang merupakan benda yang sangat langka. Kamu dan Long Li ada karena itu. Sementara Xiao Jiu dan Ye Shen berbicara, Long Li telah sepenuhnya terbang menjauh dari platform besar di dasar gua api tanpa dasar. Ketika dia terbang kembali ke lorong gua api tanpa dasar, Long Li bahkan tidak berani melihat apakah Ye Shen mengikutinya atau tidak, dan buru-buru terbang lebih tinggi ke gua api tanpa dasar. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Shen yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengannya. Saat ini, Long Li telah menerima api surgawi dan api es biru ke dalam badannya. Dengan dua hal ini, dia tahu bagaimana cara meninggalkan gua api tanpa dasar. Ketika dia melihat bahwa yang lain tidak lagi berada di gua api tanpa dasar, Long Li langsung terbang keluar dari gua api tanpa dasar dan terbang keluar dari pohon purba Tongtian. Di luar pohon purba Tongtian, 9 Raja Dewa yang tersingkir sebelumnya telah menunggu selama 7 hari, dan mereka sangat cemas. Pada saat ini, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, yang telah melihat lubang pohon di puncak pohon purba Tongtian, melompat dengan gembira ketika mereka melihat Long Li terbang keluar, kakak Long Li. Kakak Long Li keluar dari gua api tanpa dasar. Kakak muda Long Li, Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng buru-buru mendongak, dan melihat bahwa itu benar-benar Long Li yang terbang keluar, mereka juga buru-buru maju untuk menemui Long Li. Long Li tidak akan memperhatikan Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng. Tentu saja, dia tidak ingin orang lain menyadari ketidaknormalannya. Setelah terbang keluar dari lubang pohon, Long Li langsung mengirim pesan kepada Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, dua saudari, ayo cepat pergi. Pergi, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing bingung. Mengapa saudari mereka Long Li baru saja keluar dari lubang api tak berdasar dan pergi dengan tergesa-gesa? Dan mengapa anak laki-laki lainnya, Ye Shen, tidak keluar dari lubang api tak berdasar? Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing baru saja akan bertanya kepada Long Li, tetapi Long Li tidak memberi mereka waktu untuk bertanya, dan buru-buru melewati semua orang dan terbang keluar dari area pohon purba Tongtian. Dalam hal ini, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing hanya bisa buru-buru mengikuti Long Li untuk terbang menjauh. Hanya 7 orang yang tersisa di bawah pohon purba Tongtian yang dibiarkan bingung. Apa yang terjadi? Mengapa adik perempuan Long Li terbang dengan tergesa-gesa begitu dia keluar? Apa yang terjadi di gua api tak berdasar? Yang Yan sama sekali tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Di mana Ye Shen? Long Li sudah keluar, mengapa Ye Shen belum juga keluar dari gua api tanpa dasar? Api es biru, apakah Long Li atau Ye Shen yang mendapatkannya? Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semuanya menatap lubang pohon di puncak pohon purba Tongtian, juga penuh dengan keraguan. Namun, Yang Yun dan Qin Feng memiliki firasat yang sangat aneh saat ini. Jika Long Li dan Ye Shen bersaing untuk mendapatkan api es biru, Ye Shen tidak akan pernah bisa mengalahkan Long Li. Jika Long Li benar-benar membunuh Ye Shen dan merebut api es biru, dengan identitas dan status Long Li, tidak ada yang berani membuatnya kesulitan, dan Long Li tidak akan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Sesuatu pasti telah terjadi antara Ye Shen dan Long Li, yang membuat Long Li bertindak seperti ini. Memikirkan wajah Long Li yang memerah ketika dia bergegas pergi, jelas dia sangat malu, jantung Qin Feng berdebar kencang. Long Li sangat malu, dan dia telah sendirian dengan Ye Shen untuk waktu yang lama. Mungkinkah sesuatu terjadi di antara mereka berdua yang membuat Long Li begitu malu? Mungkinkah Ye Shen melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Long Li? Pikiran Qin Feng memang bergerak sangat cepat, dan dia mempertimbangkan semuanya. Namun, dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa Ye Shen tidak hanya memiliki tindakan khusus terhadap Long Li, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Long Li. Qin Feng tidak memikirkan apapun yang lebih dalam. Tetapi pada saat ini, Yang Yun memikirkan sesuatu, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Adik junior Long Li, dia baru saja terbang dengan tergesa-gesa, dan sama sekali tidak menutupi napasnya. Mengapa? Mengapa aku merasa bahwa napas Ye Shen ada di napasnya? Yang Yun tiba-tiba mengucapkan kalimat yang mengejutkan semua orang di lapangan. Pada saat ini, Yang Yan, yang berdiri di dekatnya, tampaknya mengingat sesuatu, dan wajahnya berubah. Aura yang dipancarkan adik junior Long Li tadi adalah aura Dewa Bumi tingkat rendah.
Mungkinkah adik junior Long Li telah menerobos gua api tanpa dasar? Terobosan seharusnya menjadi peristiwa yang sangat menggembirakan, dan junior sister Long Li bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk terbang dengan tergesa-gesa. Dan aura yang dipancarkannya memang aura dari Dewa Sejati Empat Kesengsaraan Ye Sen. Aura kedua orang itu saling terkait, dan hanya mungkin keduanya baru saja memiliki hubungan yang sangat dekat. Kata-kata Yang Yan seperti sambaran petir, mengejutkan semua orang di lapangan. Long Li, itulah keajaiban nomor satu dari generasi muda Akademi Dewa tertinggi dan bahkan Kerajaan Dewa, Dewi nomor satu. Dia juga merupakan objek cinta rahasia dari banyak prajurit di Kerajaan Dewa. Tidak seorang pun pernah mendengar Long Li memiliki hubungan apapun dengan prajurit pria manapun. Sekarang, Yang Yun dan Yang Yan sama-sama mengatakan bahwa aura Long Li membawa aura Ye Sen. Situasi ini hanya dapat terjadi jika Long Li dan Ye Sen memiliki hubungan yang sangat dekat. Long Li dan Ye Sen. Apakah mereka memiliki hubungan? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Beberapa orang di lapangan mengingat situasi ketika Long Li dengan tergesa-gesa terbang mendekat. Long Li adalah orang yang sangat kuat. Bahkan sebelum terobosan, mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi situasi Long Li. Mereka tidak dapat memeriksa situasi spesifik Long Li sekarang, tetapi Long Li memang memperlihatkan sedikit aura, dan aura itu memang memiliki aura kekuatan bintang yang unik dari Ye Sen. Memikirkan ekspresi malu Long Li, sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang membuatnya malu. Jika dia benar-benar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ye Sen, itu memang akan membuat Long Li, kesayangan surga, menjadi sangat malu. Segala macam situasi menegaskan bahwa itu benar-benar menunjukkan bahwa Ye Sen dan Long Li memiliki kemungkinan besar untuk memiliki hubungan. Memikirkan hal ini, Yang Yun, Yang Yan, dan Qin Feng hampir memuntahkan darah. Mereka bahkan belum pernah memegang tangan Long Li, dan bocah Dewa Sejati Empat Kesengsaraan Ye Sen benar-benar dapat menciumnya dan memiliki hubungan dengan Dewi Impian mereka. Mereka bertiga sama sekali tidak dapat menerima kemungkinan ini. Mata Qin Feng hampir menyemburkan api saat ini. Dia dan Ye Sen memiliki dendam untuk waktu yang lama. Selain itu, Ye Sen dan Long Li tinggal di gua api tanpa dasar dan bekerja sama. Ketika Qin Feng mendengar Yang Yun mengatakan bahwa Long Li dan Ye Sen dekat, dia ingin membunuh Ye Sen. Sekarang, niat membunuh Qin Feng terhadap Ye Sen bahkan lebih kuat. Ye Sen ini, tidak peduli apakah dia memiliki hubungan dengan adik perempuan Long Li. Aku akan membunuhnya, dan membunuhnya sepenuhnya. Qin Feng melihat lubang pohon di atas, dan dia ingin terbang ke dalamnya dan menyelesaikan masalah dengan Ye Sen secara langsung. Jika dia tidak bisa masuk ke lubang pohon, dia tidak akan tahan sama sekali. Meskipun Yang Yun dan Yang Yan tidak menunjukkannya sejelas Qin Feng, mereka jelas penuh dengan niat membunuh terhadap Ye Sen. Mereka hanya menunggu Ye Sen keluar, dan kemudian mereka akan menemukan Ye Sen untuk menanyakan kepadanya apa yang terjadi secara langsung dan menyelesaikan masalah dengan Ye Sen secara langsung. Satu-satunya orang yang tidak berniat membunuh Ye Sen adalah Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi. Pada saat ini, mereka berempat juga benar-benar terkejut. Daoyou Ye Sen, dia, dan Long Li, punya hubungan. Ya Dewa, jika ini benar. Jika berita ini menyebar, aku khawatir seluruh kerajaan dewa akan gempar. Hong Ming dan Hong Yi benar-benar tercengang. Mereka mengagumi Daoyou Ye Sen, yang baru saja mereka temui, hingga ekstrim. Dewa Sejati Empat Kesengsaraan, dapat memiliki hubungan dengan seorang gadis yang dapat melawan Dewa Surgawi, dan yang latar belakangnya didukung oleh orang terkuat di Akademi Dewa tertinggi, Tuan Sue Sen, dan Raja Beijun dari Kerajaan Dewa. Ini terlalu kuat. Mu Ling dan Mu Xiao juga pingsan total. Gila. Jika ini benar, aku khawatir seluruh kerajaan dewa akan tahu tentang Daoyou Ye Sen. Dalam hal ini, mereka berempat pasti tidak akan meninggalkan pohon purba Tongtian. Bersama dengan Qin Feng, Yang Yun, dan Yang Yan, yang penuh dengan niat membunuh terhadap Ye Sen, mereka menunggu di bawah pohon purba Tongtian, menunggu Ye Sen muncul dan bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka tidak menunggu lama. Di lubang pohon di puncak pohon purba Tongtian, cahaya terang muncul, dan kemudian, seperti Long Li yang terbang keluar dari lubang pohon sebelumnya, Ye Sen juga terbang keluar dari lubang pohon. Namun, Ye Sen mengerutkan kening,
jelas dengan ekspresi khawatir. Ketika Ye Zhen muncul, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, Hong Yi, bersama dengan Qin Feng, Yang Yun, dan Yang Yan, ketujuh orang itu menatap Ye Zhen dengan desir. Ketika mereka melihat bahwa Ye Zhen tidak lagi memancarkan aura dewa sejati 4 kesengsaraan yang mereka kenal, tetapi aura dewa sejati 7 kesengsaraan, wajah ketujuh orang di lapangan tiba-tiba berubah drastis. Ye Zhen baru berada di gua api tanpa dasar selama beberapa hari, dan dia tiba-tiba berubah dari dewa sejati 4 kesengsaraan menjadi dewa sejati 7 kesengsaraan. Situasi ini tidak mungkin, kecuali dia benar-benar memiliki hubungan dengan Long Li. Di bawah nutrisi kekuatan bertarung Long Li yang kuat, dia bisa menerobos dengan begitu cepat. Hanya ada kemungkinan ini. Mungkinkah, seperti yang semua orang duga, Ye Zhen benar-benar tidur dengan Long Li? Wajah Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, Hong Yi tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dan mata Yang Yun, Yang Yan dan Qin Feng hendak menyemburkan api. Qin Feng tiba-tiba terbang ke arah Ye Zhen, dan kekuatan bertarungnya yang besar benar-benar menyelimuti area ribuan kaki seperti badai, dan dia berteriak, "Ye Zhen, aku akan membunuhmu." Qin Feng adalah Raja Dewa tingkat atas yang sebenarnya. Dan dia berada di peringkat kelima dalam daftar Raja Dewa yang dirumuskan bersama oleh 9 Akademi Dewa Utama. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya bahkan dapat melawan Dewa Bumi. Dia pernah menyerang Ye Zhen sekali sebelumnya, tetapi dia hanya menggunakan serangan biasa saat itu, tetapi diblokir oleh pakaian Dewa Biru Bintang milik Ye Zhen. Selain itu, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming dan Hong Yi membantu Ye Zhen satu demi satu, jadi dia tidak dapat terus menyerang Ye Zhen. Tetapi sekarang, Qin Feng, yang sedang marah, tidak akan mempertahankan kekuatan apapun. Dia mengeluarkan semua serangan terkuatnya sekaligus. Sebelumnya, Qin Feng menyebabkan kekacauan binatang buas yang hebat di seluruh alam api, dan bahkan membunuh monster tingkat Dewa Bumi tingkat rendah Swallowing Sky Blue Python, dan bahkan monster mengejutkan tingkat Raja Dewa tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya di jurang 10.000 binatang ketakutan dan melarikan diri. Serangannya yang sebenarnya, tentu saja, sangat kuat. Ketika Qin Feng menyerang, seluruh kehampaan dalam radius ribuan kaki meledak dalam gelombang. Kekuatan membunuh dalam kehampaan manapun sudah cukup untuk mencekik Raja Dewa yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan pembunuh yang sesungguhnya ini dilepaskan sepenuhnya, dan dapat menembus benua bintang biasa. Bahkan pohon purba Tongtian ini, tempat yang disempurnakan bersama oleh Tian Shenzun dan Istana Nanjunwang, dipelintir terbalik oleh kekuatan pembunuh Qin Feng yang sangat besar. Ledakan, 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 dan kekuatan pembunuh yang paling kuat, semuanya seperti badai, menyerbu ke arah Ye Zhen. Ye Zhen, tepat saat dia keluar dari lubang pohon di puncak pohon purba Tongtian, dia benar-benar jatuh ke dalam kekuatan pembunuh yang tak ada habisnya ini. Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, Hong Yi, 4 Raja Dewa yang dekat dengan Ye Zhen, tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng akan membunuh Ye Zhen begitu dia keluar. Saat ini, keempat orang itu sudah sangat mengagumi dan menghormati Ye Zhen, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan Ye Zhen dibunuh langsung oleh Qin Feng. Berhenti. Kekuatan bertarung Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming dan Hong Yi melonjak liar dalam sekejap, dan mereka akan menyelamatkan Ye Zhen. Kali ini, Yang Yun dan Yang Yan tidak berdiri untuk menonton pertunjukan. Keduanya melihat bahwa Ye Zhen tampaknya benar-benar memiliki hubungan dengan Long Li, dan seperti Qin Feng, mereka ingin membunuh Ye Zhen secara langsung. Tentu saja, mereka tidak ingin Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming dan Hong Yi menyelamatkan Ye Zhen. Jangan ikut campur dalam dendam pribadi antara Taoist Qin Feng dan Ye Zhen. Ledakan, ledakan, Yang Yun dan Yang Yan juga meledak dengan kekuatan bertarung yang mengejutkan. Mereka berdua lebih kuat dari Qin Feng, dan mereka berkali-kali lebih kuat dari Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming dan Hong Yi. Mereka menghentikan Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming dan Hong Yi dalam sekejap. Pada saat ini, bahkan jika Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming dan Hong Yi masih memiliki kartu truf untuk digunakan, sudah terlambat untuk melewati penghalang Yang Yun dan menyelamatkan Ye Zhen. Karena serangan Qin Feng telah jatuh pada Ye Zhen. Sama seperti Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi yang melihat Ye Zhen diselimuti oleh kekuatan pembunuh di mana-mana,
dan takut bahwa dia akan jatuh ke tangan Qin Feng di saat berikutnya. Mereka melihat bahwa sekelompok api emas sepanjang setengah jari tiba-tiba terbang keluar dari badan Ye Sen. Begitu kelompok api emas ini muncul, cahaya keemasan di luar menghilang, memperlihatkan sekelompok api biru kristal yang sangat ajaib di dalam. Kelompok api biru kristal ini, bahkan dalam gelombang kekuatan pembunuh Qin Feng yang tak berujung, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang yang membuat seluruh dunia pucat jika dibandingkan. Kelompok api biru kristal ini adalah hal yang sangat surgawi yang baru saja diperoleh Ye Sen, dan dia dan Long Li masing-masing memiliki setengahnya, api es biru ekstrim. Cahaya keemasan di luar adalah sutra Dewa Roh Emas yang membungkus api es biru ekstrim. Ketika sutra Dewa Roh Emas menghilang, kekuatan sejati dari api es biru ekstrim benar-benar melonjak keluar. Engah! Dalam sekejap, api biru kristal ini, yang panjangnya hanya setengah jari, berubah menjadi burung api kecil berwarna biru kristal seukuran telapak tangan. Begitu burung api biru kristal itu muncul, ia melewati badan Ye Sen dengan kecepatan yang luar biasa. Semua daya bunuh yang hendak digunakan Qin Feng untuk menyerang Ye Sen terbakar habis saat bersentuhan dengan burung api biru kristal yang diubah oleh api es biru. Kemudian, burung api biru kristal itu tiba-tiba berteriak nyaring, dan tiba-tiba ia tumbuh hingga ukuran beberapa ribu kaki. Dengan sapuan sayapnya yang diselimuti api biru, ia menguapkan semua daya bunuh mengerikan dalam radius beberapa ribu kaki yang telah digunakan Qin Feng. Kemudian, mata burung api biru kristal yang sangat terang itu tiba-tiba menatap Qin Feng, dan tiba-tiba berubah menjadi api lagi, terbang langsung ke arah Qin Feng. Qin Feng tidak pernah menyangka bahwa api yang muncul di badan Ye Sen akan begitu mengerikan, dan itu akan benar-benar menghancurkan daya bunuh terkuatnya dalam sekejap. Itu bahkan datang langsung ke arahnya. Ini adalah benda surga ekstrim, api es ekstrim biru. Tapi, benda surga ekstrim yang sebenarnya, kau adalah dewa sejati 7 kesengsaraan, mustahil untuk mengendalikannya, bagaimana kau bisa membiarkannya menyerangku? Qin Feng tidak dapat mempercayainya. Dia berasal dari Gunung Shenlong di antara 4 kekuatan utama. Pemimpin Gunung Shenlong, Qin Yuntian, adalah seorang penguasa bintang 8. Penguasa bintang 8 adalah sosok yang sangat kuat di wilayah penguasa, dan tentu saja dia memiliki benda surga ekstrim di tangannya. Qin Feng, yang tumbuh di Gunung Shenlong, tentu saja tahu apa benda surga ekstrim itu, dan tentu saja dia tahu bahwa bahkan banyak dewa tidak dapat mengendalikan benda surga ekstrim. Oleh karena itu, Qin Feng sama sekali tidak khawatir bahwa Ye Sen akan menyerangnya setelah mendapatkan benda surga ekstrim seperti api es ekstrim biru. Namun, Qin Feng tidak dapat memikirkannya, bahwa Ye Sen benar-benar mendapatkan api es ekstrim biru dan dapat menggunakannya untuk menyerangnya. Seberapa cepat serangan benda surga ekstrim? Pada saat ini, Qin Feng ingin bersembunyi tetapi sudah terlambat untuk bersembunyi. Pikirannya hanya tidak percaya. Saat dia memikirkan beberapa hal, api yang diubah oleh api es biru melesat ke kepalanya dengan kecepatan yang mengerikan. Qin Feng datang ke Tanah Purba 9 Matahari, reruntuhan Dewa Surgawi, dan sama sekali tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak memiliki kartu truf yang disiapkan untuk menghadapi malapetaka. Dia hanya memiliki beberapa item pertahanan dan serangan yang biasa dia miliki. Tetapi bahkan jika item pertahanan ini benar-benar bagus di antara Raja Dewa tingkat atas, dan bahkan jika mereka percaya diri dalam menghadapi banyak Dewa Bumi, menghadapi api es biru, sesuatu dari langit yang sebanding dengan serangan seorang master, bagaimana mereka bisa menahannya? Sama seperti Qin Feng yang penuh dengan kengerian, beberapa senjata sihir pertahanan di badannya langsung ditusuk oleh api es biru, dan Qin Feng sendiri langsung terbakar oleh api es biru. Ledakan! Hanya dengan suara pelan, seluruh badan Qin Feng terbakar habis oleh api es biru. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras dia melolong, dia terbakar menjadi abu dalam beberapa tarikan napas. Kemudian, api es biru mengembun menjadi setengah jari lagi dan terbang kembali ke Ye Senji. Melihat api es biru terbang kembali, untaian energi sejati yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari badan Ye Sen, dan berubah menjadi sutra ilahi roh emas lagi, membungkus api es biru sepanjang setengah jari lagi dan membawanya kembali ke badannya. Dari serangan Qin Feng, hingga penyelamatan Muling Musiao, Hong Ming dan Hong Yi, hingga pemblokiran Yang Yun Yang Yan, dan akhirnya serangan balik Ye Sen. Semuanya terjadi dalam sekejap. Yang Yun Yang Yan dan Muling Musiao, Hong Ming dan Hong Yi, yang berdiri di samping,
baru saja saling berhadapan, dan melihat api ilahi Ye Shen meledak, dan melihat Qin Feng dibakar sampai mati secara langsung. Situasi ini benar-benar mengejutkan keenam orang itu. Mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa Qin Feng ingin membunuh Ye Shen, tetapi pada akhirnya dia langsung dibunuh oleh Ye Shen. Memikirkan identitas Qin Feng adalah keturunan langsung dari kekuatan Gunung Shenlong, pemimpin Gunung Shenlong Qin Yuntian. Kalau tidak, Gunung Shenlong tidak akan secara pribadi mengirim orang ke Nanjun untuk meminta Qin Feng menjadi Raja Dewa untuk memasuki Tanah Purba 9 Matahari. Sekarang, Qin Feng benar-benar mati di tangan Ye Shen. Ini membuat Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semua tahu bahwa Ye Shen mungkin telah mendapat masalah yang mengerikan. Namun, Yang Yun dan Yang Yan di samping mengabaikan masalah mengerikan Ye Shen, dan keduanya menggigil. Mereka juga ingin membunuh Ye Shen. Jika Qin Feng tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, mereka akan membunuh Ye Shen. Namun, jika mereka melawan Ye Shen, mereka tidak akan mampu menahan api es ekstrim biru milik Ye Shen, dan mereka mungkin akan menjadi orang-orang yang mati di tempat kejadian sekarang. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Yang Yun dan Yang Yan merasa dingin? Ye Shen berani membunuh Qin Feng. Meskipun mereka juga memiliki latar belakang yang kuat, saya khawatir Ye Shen masih berani membunuh mereka. Pada saat ini, ketika keduanya menatap Ye Shen lagi, mereka harus menekan niat membunuh mereka, seolah-olah mereka dipenuhi rasa takut ketika mereka melihat dewa pembunuh. Meskipun mereka juga tidak akan mengampuni Ye Shen. Tetapi itu harus menunggu kesempatan lain. Pada saat ini, mereka tidak berani memprovokasi Ye Shen lagi. Ketika Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi menatap Ye Shen, mereka melihat bahwa setelah Ye Shen membakar Qin Feng dan mengambil kembali api es biru, seluruh wajah, leher, dan badannya langsung memerah, seolah-olah ada api yang menyala. Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semuanya terkejut. Tidak, ini serangan balik. Meskipun aku tidak tahu mengapa Taois Ye Shen dapat mengendalikan benda ekstrim api es biru, jelas bahwa dia tidak aman ketika dia mengendalikannya seperti ini. Dia telah terkena serangan balik. Pada saat ini, seluruh badan Ye Shen seperti api yang menyala, merah. Dia baru saja meninggalkan lubang pohon ketika dia diserang oleh Qin Feng. Setelah menaklukkan api es biru, karena hubungannya dengan Long Li, Ye Shen tidak punya waktu untuk merasakan kekuatan api es biru dengan saksama. Ketika Qin Feng menyerangnya, api es biru di badan Ye Shen benar-benar terbang keluar dan membunuh Qin Feng. Ketika api es biru terbang kembali ke lautan Qi Ye Shen, kolam api yang dibentuk oleh api surgawi di lautan Qi menjadi sangat ganas karena api es biru. Setelah api es biru diambil kembali, itu menjadi lebih ganas. Kolam api di lautan Qi Ye Shen sudah bergolak hebat, dan seluruh badan Ye Shen berada dalam pusaran kolam api-api surgawi, dan akan langsung terbakar dan menjadi bumerang oleh nyala api yang mengerikan ini. Bahkan pikiran Ye Shen, di bawah pengaruh api surgawi yang mengerikan ini, menjadi ganas lagi. Ah, pikiran yang keras dan badan yang akan menjadi bumerang dan terbakar membuat Ye Shen meraung liar, dan dia bergegas menuju pohon purba Tongtian di sampingnya. Dengan ledakan, ketika sekumpulan api muncul di badan Ye Shen, sebagian besar batang pohon purba Tongtian langsung terbakar menjadi potongan hitam. Pohon purba Tongtian ditinggalkan oleh Dewa Surgawi yang mulia 9 matahari, dan merupakan keajaiban yang diciptakan oleh langit dan bumi. Bahkan banyak raja dewa yang kuat dan bahkan dewa bumi yang mulia tidak dapat meninggalkan jejak pada pohon purba Tongtian. Api yang keluar dari badan Ye Shen membakar sebagian besar pohon purba Tongtian menjadi hitam sekaligus. Dapat dibayangkan betapa kuatnya api ini. Dengan kata lain, Ye Shen adalah penguasa api es ekstrim biru. Meskipun dia menjadi bumerang, dia tidak secara langsung menahan semua serangan kekuatan pembunuh api. Jika tidak, bahkan jika Ye Shen mengolah badan abadi, dia mungkin akan terbakar sampai mati. Pada saat ini, melihat Ye Shen menjadi bumerang oleh api es ekstrim biru, meskipun dia tahu bahwa kesadaran Ye Shen tampaknya secara bertahap menjadi koma dan gila, Yang Yun dan Yang Yan di samping tidak berani mendekati Ye Shen. Mereka takut bahwa api es ekstrim biru yang mengerikan yang membunuh Qin Feng akan keluar dari badan Ye Shen lagi, dan membakar mereka langsung di tempat kejadian. Keduanya hanya menyaksikan Ye Shen menghantam pohon purba dan bumi dengan panik, mata mereka ngeri dan berkilat, seolah-olah mereka sedang memikirkan sesuatu.
Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi, yang berdiri di sampingnya, sangat khawatir dan cemas ketika mereka melihat kemunculan Ye Sen saat ini. Namun, mereka berempat sama sekali tidak berdaya. Meskipun mereka luar biasa di alam Raja Dewa, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi serangan balik dari hal-hal surgawi yang ekstrim. Apa yang harus kita lakukan? Jika rekan Daois Ye Sen terus seperti ini, saya khawatir akan ada masalah besar. Sekarang adalah periode penjelajahan tanah purba 9 matahari. Tidak ada cara untuk meminta bantuan dari dunia luar, dan dunia luar tidak akan ikut campur dalam penjelajahan. Jika rekan Daois Ye Sen benar-benar memiliki masalah besar dalam serangan balik, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh kerajaan dewa kita. Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi semuanya mengerutkan kening, berpikir keras apakah ada cara untuk membantu Ye Sen. Pada saat ini, Xiao Jiu, yang bersembunyi di liontin giok es dan salju, adalah yang paling gugup. Xiao Jiu tidak menyangka bahwa Ye Sen akan diserang oleh Qin Feng tepat setelah keluar dari pohon purba Tongtian. Dia tidak menyangka bahwa api es ekstrim biru akan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Itu benar-benar keluar langsung dan membakar Qin Feng sampai mati di lapangan. Xiao Jiu tentu tidak akan merasa kasihan karena telah membunuh Qin Feng. Namun, gerakan tiba-tiba dari api es ekstrim biru dan serangan balik terhadap Ye Sen membuat Xiao Jiu benar-benar khawatir. Api surgawi belum sepenuhnya dipelihara menjadi api es ekstrim biru, dan api es ekstrim biru adalah sesuatu dari langit. Dengan alam Ye Sen saat ini, sulit untuk mengendalikannya sepenuhnya. Bagaimana Ye Sen bisa menyingkirkan serangan balik ini sekarang? Aku khawatir hanya Long Li yang bisa membantu Ye Sen. Dalam sekejap, Xiao Jiu memikirkan seseorang. Dia teringat Long Li, yang terlibat dalam kolam api pada saat yang sama dengan Ye Sen dan mendapatkan separuh lainnya dari api es ekstrim biru. Meskipun jiwa Xiao Jiu dipenjara di liontin batu giok es oleh api surgawi sebelumnya, dia tidak melihat situasi di mana Ye Sen dan Long Li menyerap api es ekstrim biru bersama-sama. Namun dari apa yang ditanyakan Ye Sen kemudian, dan dari separuh sisa api es ekstrim biru yang dia dapatkan, serta pemahamannya tentang api surgawi, Xiao Jiu dengan mudah menebak situasi keduanya. Xiao Jiu tahu bahwa Ye Sen dan Long Li telah menghadapi dampak mengerikan dari api surgawi sebelumnya. Jika Long Li hadir, dia pasti punya cara untuk membantu Ye Sen mengatasi serangan balik ini. Memikirkan solusinya, kemungkinan besar mereka berdua akan berlatih bersama untuk menekan dampak api surgawi pada jiwa. Xiao Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Namun saat ini, Xiao Jiu tidak peduli dengan rasa malu. Dia menatap Ye Sen yang tersiksa oleh serangan balik dari api surgawi dan api es biru dan tampak seperti orang gila, dengan cemas mencari bayangan Long Li. Long Li Ji terbang menjauh dari gua api tanpa dasar tadi. Aku khawatir sesuatu seperti itu terjadi antara dia dan Ye Sen. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Sen. Aku khawatir dia sudah terbang tanpa jejak dan tidak tahu tentang situasi Ye Sen. Jika ini terus berlanjut, meskipun Ye Sen telah menaklukkan api es biru, dan tidak akan berada dalam bahaya kematian, begitu serangan balik melukai jiwa dan badannya, kultivasinya di masa depan akan sangat terpengaruh. Aku khawatir Ye Sen hanya bisa bertahan paling lama 1 batang dupa, dan dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan mematikan dari serangan balik, yang akan sepenuhnya merusak fondasi jiwa dan badannya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Xiao Jiu dengan cemas melompat ke dalam liontin giok es. Pada saat ini, setelah Ye Sen membunuh Qin Feng, dia jatuh ke dalam serangan balik. Xiao Jiu sangat khawatir dan mencari Long Li Ji. Long Li, bersama Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, hendak terbang menjauh dari alam 9 matahari dan memasuki alam api di area pusat tanah purba 9 matahari. Selama penerbangan, melihat wajah Long Li memerah karena malu, cuping telinganya yang lembut benar-benar merah karena malu, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing juga menyadari bahwa Long Li tidak biasa. Bagaimana mungkin saudari Long Li menjadi seperti ini setelah keluar dari gua api tanpa dasar? Bahkan ketika dia menghadapi orang-orang kuat di alam dewa sebelumnya, ekspresinya normal, dan dia tidak akan mengalami pasang surut emosi yang begitu besar. Apa yang terjadi di gua api tanpa dasar? Saudari Long Li bersama Ye Sen di gua api tanpa dasar. Mungkinkah ada yang salah di antara mereka? Semakin Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing memikirkannya, semakin mereka merasa ada yang salah. Pada akhirnya,
Kedua wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak terbang ke sisi Long Li dan bertanya kepada Long Li, "Kakak Long Li, apa yang terjadi? Siapa yang mendapatkan api es biru di antara kamu dan Ye Sen di gua api tanpa dasar? Dan, kakak Long Li, mengapa kamu terlihat begitu aneh?" Ketika Long Li mendengar Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing menyebut nama Ye Sen, pikirannya langsung kosong. Ye Sen, tetapi anak laki-laki yang memiliki hubungan dengannya. Begitu mendengar nama Ye Sen, Long Li tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan adegan di mana dia dan Ye Sen bersaing dalam berlatih metode pengendalian api di gua api tanpa dasar. Dia juga memikirkan adegan di mana dia dan Ye Sen terlibat dalam kolam api. Dia juga memikirkan adegan di mana dia dan Ye Sen berpelukan, yang membuatnya merasa sangat malu sehingga dia tidak berani memikirkannya lagi. Perasaan Long Li tentang Ye Sen terlalu rumit. Sebelum dia memiliki hubungan dengan Ye Sen, dia memiliki sedikit kesan baik tentang Ye Sen. Karena Ye Sen adalah anak laki-laki pertama yang pernah dilihatnya yang memiliki bakat seperti dirinya, anak laki-laki pertama yang dapat bersaing dengannya. Dia juga satu-satunya anak laki-laki yang dapat mengaktifkan cincin Dewa Bintang di badannya. Singkatnya, Ye Sen memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain, yang membuat Long Li, seorang gadis dengan sifat dingin, tidak merasakan penolakan setelah melihat Ye Sen. Namun, meskipun itu adalah kesan yang baik, Long Li, yang baru berusia 16 tahun, jelas tidak memikirkan hal-hal lain. Dia tidak pernah menyangka akan menjalin hubungan dengan Ye Sen. Hal ini sungguh menghancurkan kognisi Long Li. Belum lagi menjalin hubungan, dia bahkan tidak pernah berpegangan tangan dengan prajurit pria lainnya. Bahkan di hari kerja, dia sangat jauh dari prajurit pria lainnya, dan tidak ada prajurit pria yang dekat dengannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba begitu dekat dengan Ye Sen, dan hal seperti itu terjadi. Tentu saja, Long Li, yang sama sekali tidak siap, merasa malu dan kesal. Ye Sen, Long Li menatap Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, dan tidak tahu bagaimana cara memberi tahu mereka. Tentu saja, dia malu mengatakan bahwa dia menjalin hubungan dengan Ye Sen. Dia bahkan lebih malu mengatakan bahwa dia sangat gugup karena dia takut menghadapi Ye Sen. Tatapan Long Li yang mengelak membuat Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing merasa ada yang tidak beres. Kedua wanita itu melihat bahwa Long Li begitu terganggu, dan kemudian merasakan bahwa tampaknya ada napas aneh Ye Sen dalam napas Long Li, dan jantung kedua wanita itu langsung berdebar kencang. Mungkinkah kakak Long Li dan Ye Sen memikirkan kemungkinan itu? Kedua wanita itu begitu takut hingga hampir jatuh dari langit. Orang macam apa kakak mereka Long Li? Dia adalah dewi pertama dari seluruh Akademi Dewa tertinggi, dan dia juga gadis kecil yang sangat disayangi oleh dua generasi saudari Bei Junwang. Setidaknya ada ratusan ribu orang yang mengejar Long Li di seluruh kerajaan Dewa Gunung Wanmu, jika tidak jutaan. Namun, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa memiliki hubungan dekat dengan Long Li. Jika Ye Sen benar-benar memiliki sesuatu dengan Long Li, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing sama sekali tidak tahu gelombang besar seperti apa yang akan ditimbulkannya di kerajaan dewa. Kedua wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kembali ke pohon purba Tongtian, ingin melihat apakah Ye Sen keluar dari pohon purba Tongtian. Meskipun mereka telah terbang sangat jauh dari pohon purba Tongtian, mereka semua adalah raja dewa tingkat atas, dan pikiran ilahi mereka sangat kuat. Mereka benar-benar melintasi jarak yang tak berujung dalam sekejap dan melihat situasi di pohon purba Tongtian. Saat kedua wanita itu menoleh ke belakang, yang mereka lihat adalah serangan balik yang diderita Ye Sen setelah membakar dan membunuh Qin Feng. Ye Sen, apa yang terjadi padanya? Ketika melihat seluruh badan Ye Sen tampak terbakar oleh api, menghantam tanah dan pohon purba di pohon purba Tongtian, seolah-olah dia gila, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing berteriak kaget. Ye Sen, ketika mendengar teriakan Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, sepertinya sesuatu telah terjadi pada Ye Sen. Long Li langsung berhenti terbang, dan melihat kembali ke pohon purba Tongtian dengan panik. Ketika melihat Ye Sen diserang oleh api surgawi dan api es biru, seluruh orang itu sudah menjadi ganas dan gila, jelas menderita kesakitan yang luar biasa, hati Long Li menegang. Tidak, ini adalah serangan balik dari api es biru, Ye Sen. Bagaimana dia menggunakan api es biru? Long Li menghentakkan kakinya dengan cemas di kehampaan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menyapa Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing.
Seluruh kemampuan melarikan diri orang itu tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat, dan dia melintasi batas yang tak terhitung jumlahnya di langit virtual dan terbang menuju pohon purba Tongtian tempat Ye Sen berada. Sebelumnya, Long Li harus menunggu Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing untuk terbang bersama. Meskipun kecepatan terbangnya juga sangat cepat, itu jelas bukan kecepatan terbangnya yang terkuat. Namun sekarang setelah dia melihat bahwa Ye Sen dalam kesulitan, Long Li tidak akan menahan diri sama sekali. Dia hanya secara tidak sadar akan menyelamatkan Ye Sen dengan kecepatan tercepat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menghadapi Ye Sen, Long Li tetap memiliki intuisi di dalam hatinya. Dia tidak ingin melihat Ye Sen terluka. Long Li telah menerobos ke ranah Dewa Bumi. Ketika dia berada di ranah Raja Dewa, dia adalah orang terkuat mutlak yang menduduki peringkat pertama dalam daftar Raja Dewa dari 9 dewa besar, dan dia tidak takut bertarung melawan Dewa Surgawi. Setelah menerobos menjadi Dewa Bumi, kekuatan tempurnya telah meroket ke tingkat yang luar biasa. Hanya kecepatan melarikan diri telah meninggalkan Dewa Surgawi yang tak terhitung jumlahnya jauh di belakang. Dalam sekejap mata, Long Li melintasi ribuan mil daratan dan kembali ke pohon purba Tongtian. Long Li sama sekali tidak peduli dengan orang lain di sekitarnya, dan menatap Ye Sen yang seperti orang gila di bawah serangan balik api es biru dan api surgawi. Ye Sen, Long Li tidak peduli untuk menjadi malu saat ini. Begitu kekosongan berfluktuasi, dia datang di depan Ye Sen. Saat berikutnya, sejumlah besar energi sejati melonjak keluar dari badannya, dan di dalam energi sejati itu, terbentuklah untaian sutra Dewa Roh Emas, yang membungkus Ye Sen dan kobaran api serangan balik yang melonjak di badan Ye Sen. Kemudian, gadis kecil Long Li, yang tingginya hanya sebahu Ye Sen, memeluk pinggang Ye Sen, dan dengan wajah memerah, dia melihat ke pohon purba di sebelahnya, dan ke lubang pohon di bagian bawah pohon purba yang paling dekat dengannya yang disegel oleh larangan. Cahaya keemasan melonjak keluar dari alis Long Li, dan larangan lubang pohon yang menghalangi dewa-dewa lain langsung dihancurkan oleh serangan Long Li. Kemudian Long Li memeluk Ye Sen dan terbang langsung ke lubang pohon, lalu menyegel lubang pohon itu lagi dari dalam. Dari kemunculan tiba-tiba Long Li, hingga membantu Ye Sen menghentikan kegilaan serangan balik, hingga terbang ke lubang pohon dengan Ye Sen di tangannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Yang Yun, Yang Yan, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi, yang berada di bawah pohon purba, baru saja melihat Long Li terbang kembali dengan tergesa-gesa, lalu melihat Long Li memeluk Ye Sen dan terbang ke dalam lubang pohon. Situasi ini dengan jelas menunjukkan bahwa Long Li terbang kembali karena Ye Sen. Dia kembali untuk menyelamatkan Ye Sen. Melihat Dewi Dingin Long Li memeluk Ye Sen tanpa ragu, Yang Yun dan 6 orang lainnya di bawah pohon purba Tongtian sangat terkejut. Meskipun sebelumnya mereka telah menduga bahwa Ye Sen dan Long Li memiliki hubungan dekat dan sangat mungkin memiliki hubungan yang sangat dekat. Namun, tebakan hanyalah tebakan, dan tidak ada pemandangan yang mengejutkan seperti melihatnya dengan mata kepala sendiri. Long Li dia, Yang Yun sangat marah hingga seluruh badannya gemetar. Dia menyukai Long Li, yang dikenal oleh banyak pejuang di seluruh Akademi Ilahi tertinggi dan bahkan Akademi Ilahi 9 besar, tetapi sulit baginya untuk mengatakan beberapa patah kata kepada Long Li. Sekarang, Long Li mengambil inisiatif untuk memeluk Ye Sen. Jelas, dia, Yang Yun, hanyalah orang biasa di hadapan Long Li, tetapi Ye Sen jelas berbeda di mata Long Li. Hati Yang Yun benar-benar hancur. Dia tahu bahwa kepribadian Long Li tidak akan pernah seperti ini kecuali dia dekat dengan seseorang yang disukainya. Situasi ini jelas menunjukkan bahwa Long Li sudah memiliki seseorang di hatinya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mengejar Long Li. Bagaimana mungkin ini tidak membuat Yang Yun sangat sedih? Adapun Ye Sen, siapa yang bisa membuat Long Li peduli padanya? Yang Yun sangat cemburu dan kesal. Dia cemburu karena Ye Sen bisa begitu dekat dengan Long Li, dan dia cemburu karena Ye Sen memiliki kekayaan yang begitu besar. Jika dia tidak takut mati seperti Qin Feng di bawah api es biru pada Ye Sen, Yang Yun pasti ingin membunuh Ye Sen langsung di tempat. Aku harus membunuh Ye Sen, tentu saja. Api es biru, itu sangat aneh. Aku tidak bisa mengendalikannya sekarang, jadi sulit untuk melakukannya. Namun, jelas bahwa Ye Sen tidak dapat menggunakan api es biru dengan mudah, jika tidak, itu tidak akan menjadi bumerang seperti ini. Aku tidak bisa melakukannya, tetapi aku dapat meminta orang lain untuk melakukannya.
Tanpa bantuan api es biru, Ye Sen hanyalah dewa sejati 7 kesengsaraan. Membunuhnya semudah membunuh semut. Kali ini Ye Sen membunuh Qin Feng, dan orang-orang di Gunung Shenlong tidak akan melepaskannya dengan mudah. Gunung Shenlong adalah salah satu dari 4 kekuatan utama di kerajaan dewa, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari 4 istana pangeran. Selama berita bahwa dia membunuh Qin Feng menyebar, Gunung Shenlong pasti akan mengupas kulit Ye Sen lapis demi lapis. Pikiran Yang Yun berkelebat dengan rencana yang kejam. Dia menggertakkan giginya ketika dia berpikir bahwa Ye Sen dapat menggendong wanita cantik seperti Long Li di tangannya. Yang Yan, yang berdiri di samping, juga memikirkan pikiran-pikiran jahat seperti Yang Yun. Yang Yan bahkan berpikir bahwa dia tidak perlu mengambil tindakan, tetapi dia dapat mengambil tindakan untuknya untuk menghadapi beberapa target Ye Sen. Adapun Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi, mereka tidak peduli untuk menebak pikiran Yang Yun dan Yang Yan saat ini. Mereka berempat hanya memiliki satu pikiran, yaitu, rekan Taois mereka Ye Sen benar-benar sangat dekat dengan Long Li. Long Li, benar-benar memperlakukan Ye Sen dengan sangat berbeda. Setelah berita ini menyebar, saya khawatir banyak orang di pengadilan 9 dewa besar dan bahkan seluruh kerajaan dewa akan tahu tentang Taois Ye Sen. Saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi Taois Ye Sen. Mu Ling berpikir dalam hatinya. Di antara 10 dewa besar yang memasuki tanah purba Jiuyang, Long Li menahan Ye Sen dan memasuki lubang pohon, dan Qin Feng telah terbunuh. 8 orang yang tersisa, Yang Yun, Yang Yan, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, dan Hong Yi, semuanya menatap lubang pohon tempat Long Li dan Ye Sen menghilang di bawah pohon purba Tongtian. Dan 2 yang terakhir, saudara perempuan Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, yang mengikuti Long Li dan terbang kembali ke pohon purba Tongtian, akhirnya terbang kembali ke pohon purba Tongtian. Mereka berdua telah melihat Long Li memeluk Ye Sen dari jauh. Kedua wanita itu sangat kesal saat ini, kakak Long Li. Dia benar-benar melakukan ini pada Ye Sen. Keduanya adalah raja dewa tingkat atas, dan wilayah mereka jauh melampaui Ye Sen. Tetapi bagi Ye Sen yang mampu bersaing dengan Long Li dalam metode pengendalian api, kedua wanita itu diam-diam menyukainya. Tetapi saat ini, saudara perempuan mereka Long Li dan Ye Sen seperti ini, yang membuat mereka tahu bahwa tidak ada kemungkinan bagi mereka dan Ye Sen. Di lubang pohon terlarang di bagian bawah pohon purba Tongtian. Ini adalah ruang harta karun khusus yang luas. Awalnya, Ye Sen datang ke pohon purba Tongtian untuk memasuki lubang pohon di bagian bawah pohon purba Tongtian dengan peta rahasia yang diperoleh dari 5 putra cahaya emas dari kota Dewa Cahaya Emas. Akibatnya, dia tidak sengaja tersedot ke dalam gua api tanpa dasar, bertemu Long Li, dan memiliki benda itu dengan Long Li. Setelah keluar dari gua api tanpa dasar, Ye Sen diserang oleh Qin Feng sebelum dia bisa menjelajahi lubang pohon di bagian bawah. Setelah membunuh Qin Feng, dia menghadapi serangan balik dari api surgawi dan api es biru. Ye Sen tidak pernah menyangka bahwa dia akan memasuki lubang pohon di bagian bawah dengan cara ini. Long Li lah yang membawanya masuk. Pada saat ini, meskipun kekuatan serangan balik di badannya untuk sementara dibatasi oleh Long Li, semua kekuatan tempur Ye Sen sepenuhnya ditekan oleh kekuatan serangan balik, dan indera spiritualnya menjadi semakin lemah. Kesadaran spiritual Ye Sen hanya memiliki sedikit kejelasan, dan dia masih bisa merasakan semua yang terjadi di luar. Ye Sen. Long Li menatap Ye Sen yang terbungkus dalam sutra Dewa Roh Emas, dan melihat penampilan Ye Sen yang sangat malu karena serangan balik itu. Jejak sakit hati melintas di matanya yang indah. Api Tianhe menyerang balik, dan satu-satunya cara untuk menstabilkannya adalah dengan mendamaikannya lagi. Mungkinkah aku dan dia? Long Li memikirkan cara untuk membantu Ye Sen menyelesaikan krisis, dan metode ini membuat wajah cantiknya memerah. Mata indah Long Li menunjukkan ekspresi berjuang. Dia tidak menolak Ye Sen, tetapi dia tidak mau mengambil inisiatif untuk membantu Ye Sen dengan cara ini. Jika dia tidak memiliki hubungan dengan Ye Sen, dia bahkan tidak akan berani memikirkan metode ini. Tetapi tanpa metode ini, dia tidak dapat membantu Ye Sen menyelesaikan kerusakan dari kekuatan serangan balik. Ini membuat Long Li benar-benar ragu dan berjuang. Akhirnya, setelah secangkir teh penuh, ketika dia melihat bahwa sutra Dewa Roh Emas yang telah distimulasinya secara bertahap tidak mampu menekan kekuatan serangan balik yang semakin keras pada Ye Sen,
dan ketika dia melihat bahwa Ye Sen, yang tidak berpikiran jernih karena kekuatan serangan balik yang semakin kuat, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan, Long Li akhirnya mengambil keputusan. Long Li menggertakkan giginya dengan keras, dan sinar cahaya keemasan terpancar dari badannya, benar-benar menyelimuti dirinya dan Ye Sen dalam bola cahaya keemasan. Setelah lebih dari setengah jam, bola cahaya keemasan itu menghilang lagi, dan sosok Long Li muncul kembali. Pada saat ini, Long Li telah mengenakan pakaiannya lagi, sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi rona merah di wajahnya menunjukkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Long Li melirik Ye Sen, yang napasnya berangsur-angsur stabil, kekuatan serangan balik telah sepenuhnya menghilang, dan yang telah tertidur lelap, dan wajahnya memerah lagi. Kemudian, Long Li mengeluarkan lempengan batu giok putih, menempelkannya di dahi putihnya sejenak, mencatat beberapa kata yang ingin diucapkannya kepada Ye Sen, lalu meletakkan lempengan batu giok itu di sebelah Ye Sen. Kemudian, Long Li menatap Ye Sen dalam-dalam beberapa kali lagi, lalu melewati batasan ruang lubang pohon dan terbang kembali keluar pohon purba Tongtian. Tidak lama setelah Long Li pergi, Xiao Jiu juga terbang keluar dari liontin batu giok es dan salju di badan Ye Sen. Xiao Jiu melihat ke arah Long Li pergi, lalu menatap Ye Sen yang sedang tertidur lelap, dan bergumam, gadis kecil ini sangat baik kepada Ye Sen. Dia benar-benar menyelamatkan Ye Sen dan bersama Ye Sen. Memikirkan cara Long Li membantu Ye Sen untuk mengatasi serangan balik, Xiao Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Ketika dia melihat tindakan Long Li sebelumnya, Xiao Jiu tahu apa yang dipikirkan Long Li. Memikirkan metode itu, Xiao Jiu terlalu malu untuk menyelidiki, dan langsung mengisolasi liontin batu giok es dan salju sepenuhnya. Namun, meskipun demikian, Xiao Jiu juga tahu bahwa Long Li menyelamatkan Ye Sen dan mengetahui semua yang terjadi antara Long Li dan Ye Sen. Sepertinya dia benar-benar menyukai Ye Sen sedikit, aku khawatir dia sendiri tidak mengetahuinya. Sayang sekali Ye Sen sudah memiliki Jiang Yao kesayangannya, dan aku tidak tahu apa hasilnya dengan gadis kecil ini pada akhirnya. Xiao Jiu menghela napas dan menatap Ye Sen yang tertidur lelap lagi. Ye Sen tertidur lelap untuk mendamaikan kerusakan kecil yang disebabkan oleh serangan balik. Dia seharusnya bisa segera bangun. Ketika dia bangun, aku akan mempelajari api es biru ini bersamanya. Long Li bisa datang untuk menyelamatkannya kali ini. Aku tidak bisa membiarkan Long Li seperti ini setiap saat. Xiao Jiu bergumam pada dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, seperti yang diduga Xiao Jiu, Ye Sen terbangun dari tidur lelapnya. Ye Sen, kamu sudah bangun. Melihat Ye Sen terbangun dari tidur lelapnya dan luka akibat serangan balik telah sembuh sepenuhnya, Xiao Jiu berteriak kaget. Xiao Jiu. Ye Sen mengangguk pelan pada Xiao Jiu. Kemudian, Ye Sen melihat ke arah tempat Long Li menghilang. Setelah sekian lama, Ye Sen mengalihkan pandangannya dan melihat ke tablet giok putih yang ditinggalkan Long Li di sampingnya. Sebelumnya, ketika Long Li membantunya menyembuhkan luka akibat serangan balik, meskipun Ye Sen terperangkap dalam serangan balik, dia masih memiliki sedikit kejernihan pikiran dan dapat merasakan semua yang terjadi. Kemudian, meskipun dia tertidur lelap, Ye Sen juga merasakan kepergian Long Li yang tenang. Ye Sen tentu saja mengerti semua yang dilakukan Long Li padanya. Jika bukan karena Jiang Yao, Ye Sen mungkin sangat menyukai gadis kecil ini, Long Li. Namun, bagaimanapun juga, ada Jiang Yao. Ye Sen tidak tahu bagaimana menghadapi Long Li nanti. Namun, apapun yang terjadi, Ye Sen tidak akan melepaskan Jiang Yao. Setelah menghela napas dalam-dalam, Ye Sen mengambil kartu giok pesan Long Li, menempelkannya di dahinya, dan menggunakan pikirannya untuk merasakan kata-kata di dalamnya. Di dalam kartu giok itu, Long Li tidak menyebutkan hal-hal memalukan yang terjadi antara dirinya dan Ye Sen, tetapi memberitahu Ye Sen semua yang diketahuinya tentang api surgawi dan api es biru. Biarkan Ye Sen berhati-hati dalam menangani api surgawi dan api es biru untuk menghindari krisis serangan balik yang tidak dapat diselesaikan nanti. Instruksi Long Li, penjelasan tanpa syarat tentang api surgawi dan api es biru, membuat Ye Sen merasa sedikit lebih tidak dapat dijelaskan. Ye Sen pasti bisa merasakan perhatian Long Li padanya. Jika dia tidak peduli, Long Li tidak akan pernah kembali untuk menyelamatkannya dan membantunya menyingkirkan kerusakan besar dari serangan balik. Jika dia tidak peduli,
Long Li tidak akan memberitahunya semua rahasia api surgawi dan api es biru yang dia ketahui tanpa syarat. Ye Sen hanya punya satu perasaan untuk gadis kecil yang punya hubungan dengannya ini, dan untuk anak ajaib pertama dari generasi muda kerajaan dewa ini, yaitu, kecantikan adalah anugerah yang besar. Kecantikan adalah anugerah yang besar. Tapi aku tidak tahu seperti apa akhirnya nanti. Ketika Ye Sen meletakkan kembali kartu giok yang ditinggalkan Long Li, dia menghela napas dalam-dalam. Xiao Jiu, yang berdiri di sampingnya, tentu saja tahu apa yang dikhawatirkan Ye Sen. Dia tahu bahwa Ye Sen menyukai Jiang Yao, dan dia tahu bahwa Jiang Yao juga menyukai Ye Sen. Sekarang, tiba-tiba muncul gadis kecil ini, Long Li, dan gadis kecil ini punya hubungan yang begitu dekat dengan Ye Sen. Bahkan Xiao Jiu sedikit khawatir. Siapa yang akan bersama Ye Sen pada akhirnya, Long Li atau Jiang Yao? Kedua gadis ini begitu luar biasa dan begitu cantik. Dan mereka berdua begitu baik kepada Ye Sen. Kalau tidak, nikahi saja mereka semua. Xiao Jiu sangat bingung sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam kepada Ye Sen, ngomong-ngomong, ada banyak orang kuat di kerajaan dewa yang memiliki 3 istri dan 4 selir. Ye Sen sangat luar biasa, kamu cocok untuk suster Jiang Yao dan Long Li ini. Meskipun hati Xiao Jiu lebih condong ke suster Jiang Yao, yang pernah bekerja dengannya di istana bawah laut, tetapi ketika dia memikirkan gadis kecil Long Li yang menyelamatkan Ye Sen meskipun dia malu dan akhirnya pergi dengan tenang, Xiao Jiu tidak ingin Long Li terluka. Kata-kata Xiao Jiu membuat Ye Sen, yang khawatir, memutar matanya ke arahnya. Baik Jiang Yao maupun Long Li, mereka adalah gadis-gadis unik di dunia. Belum lagi apakah mereka bersedia atau tidak, bahkan jika mereka bersedia, para tetua mereka mungkin tidak setuju. Bagaimanapun, di belakang Long Li, ada Raja Beijun dan orang terkuat di Akademi Dewa Tertinggi, Tuan Suesen. Orang yang begitu kuat tidak akan pernah setuju dengan situasi di mana dua wanita berbagi satu suami. Lupakan saja, mari kita lihat apa yang terjadi nanti. Pada akhirnya, Ye Sen tidak ingin memikirkan hal yang merepotkan ini lagi. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan serangan balik Blue Ice Flame dan Heavenly Fire. Jika tidak, setiap serangan balik akan bergantung pada fusil Long Li dengannya. Belum lagi Long Li sangat pemalu, Ye Sen tidak mau memanfaatkan Long Li tanpa alasan. Kali ini, kecelakaan serangan balik terjadi karena pembakaran Qin Feng. Di masa depan, Ye Sen tidak bisa membiarkan kecelakaan seperti itu terjadi lagi. Menurut Long Li, dia mempraktikkan teknik khusus yang ditinggalkan oleh orang yang kuat. Teknik itu pernah diaktifkan karena aku. Stargate Tower dan milikku juga diaktifkan karena Long Li. Aku khawatir teknik yang dikatakan Long Li sebanding dengan milikku. Long Li berhubungan seks dengan Ye Sen, dan tidak merahasiakan situasi Stargate Ring miliknya yang diaktifkan oleh Ye Sen dari Ye Sen. Dia langsung menjelaskan situasinya kepada Ye Sen dalam kartu giok pesan. Dari apa yang dikatakan Long Li, Ye Sen menduga bahwa Long Li mungkin memiliki sesuatu yang setingkat dengan menara Dewa Bintang dan miliknya. Saat ini, Long Li sudah pergi. Jika dia tidak pergi, Ye Sen bahkan akan membicarakan hal-hal setingkat ini dengan Long Li. Bagaimanapun, Ye Sen tahu terlalu sedikit tentang keberadaan penguasa bintang ungu yang berada di luar alam penguasa mulia. Saat ini, Long Li juga mendapatkan hal-hal setingkat yang ditinggalkan oleh keberadaan tingkat ini. Tentu saja, Ye Sen harus bertanya kepada Long Li tentang situasinya. Long Li berkata bahwa dia melatih teknik khususnya ke tingkat yang sangat tinggi, sehingga dia dapat menahan serangan balik dari api surgawi dan api es biru, dan dapat memanggil api es biru dan menggunakannya untuk melatih teknik pada saat yang sama. Saya khawatir jika saya ingin menggunakan api es biru dan api surgawi dengan bebas, saya harus melatihnya ke tingkat yang lebih dalam. Bab keempat, Bab Taichu, jelas tidak cukup. Sangat mungkin berlatih hingga bab kelima, atau bahkan bab keenam, akan memungkinkan untuk melakukan ini. Setelah Ye Sen dan Long Li bergabung, dia menerobos dari alam dewa sejati 4 kesengsaraan ke alam dewa sejati 7 kesengsaraan dalam satu gerakan. Dia belum sempat menyempurnakan manfaat yang dibawa oleh terobosan ini dengan benar, dan belum menggunakan terobosan tersebut untuk lebih jauh mempraktikkan peta Dewa Bintang di bab keempat Bab Taichu. Pada saat ini, api surgawi dan api es biru di badan Ye Sen seperti guntur yang dapat meledak kapan saja. Tentu saja,
Ye Sen semakin banyak berpikir untuk memengaruhi level yang lebih tinggi. Hanya dengan berlatih ke level yang lebih tinggi, Ye Sen dapat yakin dan tidak lagi khawatir tentang api es biru dan api surgawi. Long Li meninggalkanku sebuah metode di kartu giok yang dapat menekan sementara api surgawi dan api es biru, dan mencegah mereka dari kerusuhan spontan. Mulai sekarang, kedua benda kuat ini tidak boleh digunakan lagi tanpa sepenuhnya menyelesaikan serangan balik dari api surgawi dan api es biru. Penjelajahan Tanah Purba 9 Matahari akan memakan waktu untuk berakhir. Selama waktu ini, aku akan berlatih dengan baik di ruang lubang pohon ini dan berusaha lebih keras lagi menuju bab keempat, bab Taichu. Dengan benih teratai api Yuan, yang kupertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya dari gunung api, yang dapat meningkatkan alam kecil, setidaknya aku akan benar-benar menerobos ke 8 kesengsaraan dewa sejati, dan berlatih bab Taichu ke tingkat sukses besar, dan kemudian aku akan pergi. Tunggu sampai aku benar-benar berlatih bab Taichu, dan memasuki bab kelima, dan kemudian lihat apakah ada solusi untuk serangan balik, api surgawi, dan api es biru. Setelah berpikir sejenak, Ye Sen duduk bersila di lubang pohon dan berlatih. Ketika Ye Sen bangun dan memasuki latihan, Long Li, yang telah meninggalkan lubang pohon sebelumnya, telah keluar dari lubang pohon. Long Li baru saja menjalin hubungan intim dengan Ye Sen lagi, dan wajahnya masih sedikit merah. Begitu dia muncul, dia segera menarik perhatian beberapa raja dewa di luar. Kali ini, Yang Yun, Yang Yan, Mu Ling, Mu Xiao, Hong Ming, Hong Yi, Zhu Qianqian, dan Zhu Qingqing semuanya yakin bahwa Long Li dan Ye Sen memiliki hubungan khusus, jadi tentu saja mereka memandang Long Li dengan cara yang sama sekali berbeda. Makna di mata mereka membuat Long Li semakin malu dan kesal. Long Li kembali menatap lubang pohon tempat Ye Sen berada. Matanya rumit. Ketika Long Li berbalik lagi, dia menekan rasa malunya, menatap Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing, dan berkata, "Dua saudari, aku sudah mendapatkan apa yang seharusnya aku dapatkan dari Tanah Purba 9 Matahari, dan aku akan pergi dulu. Dua saudari, tetaplah di sini, tunggu sampai Ye Sen keluar dengan selamat, baru kalian bisa pergi." Melihat Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing mengangguk, sebelum kedua wanita itu bisa mengatakan apapun lagi, saat berikutnya, Long Li sudah muncul di puncak langit virtual. Tangan giok Long Li meraih langit virtual, dan seluruh Tanah Purba 9 Matahari yang disegel selama ekspedisi itu dirobek oleh Long Li, dan kemudian Long Li melarikan diri langsung dari area Tanah Purba 9 Matahari. Tanah Purba 9 Matahari adalah tanah peninggalan Dewa Surgawi seperti Dewa 9 Matahari, dan kemudian disempurnakan oleh Dewa Surgawi dari Istana Nanjun. Tanah seperti itu disegel selama ekspedisi, dan bahkan Dewa Surgawi lainnya tidak dapat keluar dari formasi. Namun, Long Li dengan mudah merobek retakan itu dan meninggalkan Tanah Purba 9 Matahari. Hal ini tentu saja mengejutkan 8 Raja Dewa yang tersisa di lapangan hingga ekstrim. Kedelapan orang itu semua mengerti bahwa setelah Long Li dan Ye Sen memiliki hubungan, kekuatannya juga meningkat drastis. Sebelumnya, Long Li hanya berada di alam Dewa Raja atas dan dapat bertarung melawan Dewa Surgawi. Pada saat ini, Long Li, yang menerobos ke alam Dewa Bumi, mungkin tidak mustahil untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat Dewa Abadi. Kalau tidak, dia tidak akan dapat meninggalkan Tanah Purba 9 Matahari dengan mudah. Melihat bahwa setelah Long Li pergi, retakan langit virtual itu sembuh lagi, dan wajah Yang Yun Yang Yan sangat muram. Semakin kuat Long Li, semakin mereka merasa kasihan, dan semakin mereka membenci Ye Sen. Sebab, sebelum Long Li pergi, dia meminta Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing untuk menjaga Ye Sen. Jelaslah bahwa mereka semua mengkhawatirkan Ye Sen. Mereka tidak punya harapan untuk bersaing dengan Ye Sen demi kemenangan. Melihat wajah Yang Yun dan Yang Yan yang muram, Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah kedua wanita itu saling memandang, mereka menghunus pedang mereka pada saat yang sama dan berjaga di luar lubang pohon tempat Ye Sen berlatih. Situasi ini membuat Yang Yun dan Yang Yan semakin marah. Karena api es biru pada Ye Sen, keduanya tidak memiliki keyakinan untuk membunuh Ye Sen secara pribadi. Ketika mereka melihat Zhu Qianqian dan Zhu Qingqing berdiri di dekatnya, mereka mendengus dingin dan menghilang di lapangan. Adapun kemana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan, tidak diketahui. Namun,
Ketika Yang Yun dan Yang Yan pergi, kedua berita itu menyebar ke seluruh tanah purba Jiuyang, menyebabkan kejutan besar bagi semua penjelajah yang masih hidup dalam penjelajahan tanah purba Jiuyang. Dua berita itu, yang pertama adalah bahwa Qin Feng dari Gunung Shenlong dari 4 kekuatan utama dibunuh oleh dewa sejati bernama Ye Shen. Dewa atas yang terkenal Qin Feng di antara 4 kekuatan utama meninggal di tangan dewa sejati, yang tentu saja menyebabkan kegemparan di seluruh tanah purba Jiuyang. Berita lainnya mengejutkan semua prajurit di seluruh tanah purba Jiuyang, dan bahkan para dewa bumi yang ditempatkan di tanah purba Jiuyang dari istana Nanjun pun tercengang. Karena, berita kedua yang beredar mengatakan bahwa keajaiban pertama dari generasi muda kerajaan dewa, Dewi pertama Akademi Dewa Tertinggi, Long Li, juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan dewa sejati Ye Shen yang membunuh Qin Feng. Bersambung.